ومن هم ومن عمان بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سهني من الأمة من العباد والنعمة إلهي سهني بالأمة من العباد والنعمة ومن هم ومن عمان بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله على ياسين حبيبي الله. Ya, terima kasih dari grup tim Qosida. Ya, lagu selanjutnya yaitu Kain Kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuh.
kifayah akan berlaku pada dirimu. Setelah engkau dimandikan kain putih kau dibalutkan, setelah kau disolatkan ke pusaranmu, kau dihantarkan, kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap syurga. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang selama ini kau anggap syurga. Kain kafanmu hancur dimakan tanah, cacing ulat dan lintah pun jadi makan. Munkar dan nakir tak kenal lelah, mengibas cambuk ke seluruh badan. Munkar kenal lelah, mengibas cambuk ke seluruh badan. Di dalam kubur engkau minta tolong, siapa yang menolong? Hukum Tuhan berlaku. Adakah keluargamu? Adakah hartamu? Adakah temanmu? Selain amalmu, adakah keluargamu? Adakah hartamu? Adakah temanmu? Selain amalmu. Bila datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekutu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Enggak ada yang nyambut. Cima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar azan di suatu pagi, ku dengarkan batinku tersiksa. Teringat akan diriku ini yang penuh noda dan dosa.
akibat dosa di masa lalu. Dengar ajan di suatu pagi, ku dengarkan batinku tersiksa. Teringat akan diriku ini yang penuh noda dan dosa. Oh Tuhan, ku mohon padamu, ampunkanlah segala dosaku yang pernah menodai hidupku, yang kini sangat ku sesali. Semoga yang lalu takkan kembali, tak terulang yang ku ingin hidup di masa depan penuh dengan kebahagiaan. Ku dengar ajan di suatu pagi, Ku dengarkan batinku tersiksa, teringat akan dirimu ini yang penuh noda dan dosa, yang penuh noda dan dosa. Iya, terima kasih. Dari grup tim Qasidah At-Taqwa yang dipimpin oleh Bapak Haji Pekun, saya ucapkan terima kasih.
Tes, tes. Sik. Cek. Kami ucapkan selamat datang kepada para jamaah sekalian. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Pada para jamaah silakan menempati posisi yang telah disediakan oleh panitia. Saya mau khotimah nanti selanjutnya. Bisa ngimpalin nggak? Ngimpalin nggak? Iya. Iya, tektokan dulu tuh.
Cek. Baik para jamaah sekalian, acara akan kita segera mulai. Diharap tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم makarimal akhlak. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Nur Ali, yang kami hormati Al-Ustadz Ahmad Dedi, yang kami hormati Al-Ustadz Masrur Rijal, yang kami hormati Ketua DKM Al-Mujamil Al-Ustadz Muhammad Fahrur Raji beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Amil Kedaung Wetan, Bapak Amil Busra, yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang kami hormati para aparatur pemerintah, baik sipil, Polri maupun militer, dan yang kami hormati para tamu undangan beserta jamaah Masjid Al-Mujamil yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada malam hari ini 26 September 2023 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dapat berkumpul di sini bersilaturahim, menjalin ukhuwah Islamiyah. Salawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada junjungan kita, insan mulia, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan berjalan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil, yang ketiga pembacaan maulid, yang keempat sambutan, yang kelima ceramah agama, yang keenam pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketujuh ceramah sekaligus doa, dan yang kedelapan penutup. Hadirin rahimakumullah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, serta dengan harapan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Amil Busro. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ala hadiniyah wa kulli niyatin salil hadrati habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram lillahi al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumul sadatina wa mawalina wa immatina sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman karramallahu wajahu wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من مشارق الأرض ومغربها في برها وبحرها فعد الله ببركات وبركات علومهم ووصولهم وفروعهم ورسالتهم والآخرين من الله في الدنيا والآخرة لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمنا لآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالاتنا وعمنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنون الأحياء منهم والأموات وسكتنا إلى صاحب المقصود. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إلى صاحب المقصود ببركة والسلام والبركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abil Busro Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan kita ikuti bersama pembacaan maulid yang akan dibawakan oleh tim Hadrah Karpet Merah. Kepada seluruh tim Hadrah Karpet Merah dengan segala hormat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik, bapak-bapak, sebelum kita mulai baca maulid, dengan segala hormat, jangan ada yang merokok sampai selesai ya. Terus yang bawa air boleh dipegang, dibuka tutupnya. Karena guru-guru kami mengatakan, dengarkan dulu, guru-guru kami mengatakan air atau makanan yang dibacain sejarah Nabi Muhammad, yang dibacain kitab maulid, baik itu berjanji atau maulid ajam atau maulid diba atau simtud durar atau di'ul ulami atau asyrabut tahur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan 1000 cahaya ke dalam makanan atau minuman yang dibacain maulid. Pegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftahu lana bizikrihi wa zikri Rasul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zikri maulidil karim wa sama'ilihi al-azimah أبواب التعييد ونثرة والتسديد والاستقامة والفرج العاجل لجامع علماء الإسلام وآيات فعل بلا عنا وعن أهل لا إله إلا الله في مشارق الأرض مغربها وإلهمنا رشدنا في حركاتنا وسكناتنا ويثبتنا على الأكل فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ويرزقنا حسن المتابعة للنبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد والإرادات والحركات والسكنات في جميع الأحوال والصون في الظهور وفي بطون ويرزقنا سبحانه وتعالى حسن الإكداب وسير في دربه وسرب من سربه وينظر به صلى الله عليه وسلم إلينا وإلى أهلنا وإلى أولادنا وإلى ذوينا وإلى ضررنا وإلى من يولنا وأيملأ قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين والمعرفة ويجعلنا سبحانه وتعالى ممن يرتضاهم القرب وصرفهم بحقائق الوديع له المحضات والصلاة ويقنا الأصوات ويصلح سر ونجا ويحقق النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا لصاحب المولد الضياء العلامي سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن بكر بن سالم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tahur aja, ini sama aja lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفي المعادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحول في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من ربي سمائي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Ibu-ibunya mana suaranya nih? Katanya kesini mau maulidan ya? Mau salawat sama Nabi? Mau? Dengarkan dulu biar semangat ya, Bu. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Tidaklah salah seorang di antara kita mengucapkan salam sama Nabi Muhammad illa raddallahu alaiha ruhi, kecuali Allah kembalikan ruh ke dalam jasad Nabi Muhammad hatta arudda alaihi salam, sehingga Nabi membalas salam kita. Jadi ngasih salam saat ini di kampung Kedaung ini, Nabi di makam yang mulia di kota Madinah, dengar Bu, Nabi tahu Ibu Pengki, Ibu Pengki, Bapak Pacul malam ini ngasih salam sama Nabi. Nabi di Madinah jawab salam kita. Jadi yang enggak ngasih salam bakal nyesel. Ya. Mana orang Kedaung semangatnya untuk Nabi Muhammad? Ayo baca salamnya. Assalamu زين الأنبياء السلام عليك. Kasih lagam biar enak. Assalamu alaik Zainal
Assalamu. Lagi biar semangat lagi. Biar malaikat tambah banyak datang kemari. Assalamu Anbiya. Kedengeran nggak Nabi Muhammad jawab salamnya? Kedengeran nggak Bu? Kedengeran nggak? Enggak, kupingnya banyak maksiat, kupingnya banyak ya, bukan tai kuping tapi banyak dosa. Tapi yakin Nabi Muhammad jawab salam kita. Ayo sekali lagi. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Salam. Assalamu alaik Ahmad ya Habibi. Assalamu alaik Taha ya Tabibi. Assalamu alaik semuanya Ahmad ya Habibi ya Rasulullah. Nazarah ilaina ya Rasulullah يا طبيبي. السلام على المشفع بالقيامة. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين ما شاء الله. السلام عليك تقال السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام على المشفع بالقيامة. السلام عليك السلام عليك. أي orang kedau. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقال أتقياء. السلام عليك أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام عليك يا رسول الله أحمد يا محمد. السلام عليك طه يا ممجد. السلام على المشفع بالقيامة. السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. Sekarang kita baca salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma Muhammad. Sekali lagi biar hujan berkah malam hari ini lagi. Allahumma. Ayo salawat.
Biar kebuka pintu rizki dari Allah. Biar Allah buka pintu kesehatan untuk kita lagi. Biar Allah buka pintu ridhonya untuk kita. Sekali lagi. Allahumma ya Allah ya Rasulullah nazrah ilaina. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. إن نظرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والأصول. كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيسي ولا وجودي. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيسي ولا خضوعي ولا ترنمت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجوعي ولا ترنمت بصلاتي ولا ركوعي ولا سجوعي. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. صل عليه وسلم. Panggil nabinya. Ya Rasulullah ya Nabi. Laka syafaat وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي لك شفاعات وهذا البطن يا نبي. أنت ملتزى يوم الزحام اسمع لنا يا خير الأنام. أنت المرتزى يا رسول الله يوم الزحام اسمع لنا يا خير semuanya angkat tangannya. Isfa'lana ya Rasulullah. Laka syafaat ya Rasulullah. Ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah. يا نبي لك شفاعات وهذا البطن يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مصطفى حسنا وحبانا مالك الظالم معدن سرق الأسماء فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام ومادن بك أصبوا لوله عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هدي الموجة الهيج الأسجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعد حواليها الناس وانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفيس هانا لا يسمعون بالذكر طاع المصطفى إلا بإن تعصوا ودبرانا واحتاجت الأرواح تستقل لك والتحين تسأل ربها رضوانا حل المحبين كذا فاسمع إلى شعر المشابه وره في الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحد لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لبينا الله فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تهابته من به بذكره عظم به منانا والرحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتزا بحبل الله من أنسانا واستشعرا أنوارا من كلمتك وتنبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكن يزانا وعبر إلى سرر ربي لم يزل يكفقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من سبعتين إلا أنا في خير ها حتى برزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا ظهر الله حماه اختاره وببرك كمثله إن شانا وبحبه وبذكره ونصره وتعيكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا قد نشر للأنعته في الكتب بين لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من أتانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا كدت لا أتوانا حتى أناد ارفع وصوت طاعك الاسمع لقولك نجم فخرك بانا
ولواء حمد الله جل بيدي والأول آتينا الجنان وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هبك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تكسر عن أطاع نهانا بالله كر الذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك له وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البراز لأحمد أن إذن من مشاء قد كان حملت به الأم آمنة بنت وحب من لها على الإله مكانا من والد المقدار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وترى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهر بن ابن مناف ابن كسي كان والد يدعى شانا وعفت أصول المصطفى حتى طرع في سلسلة عسوله عدنانا فهناك كف واعلم برفيع الأسماء لك للأبي وانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا نزول نسوانا وبها أحاط لطف من رب السماء أقسى الأذى والهذا والأما والأزانا ورعت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعترئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه نفسه وجنة ترسيه ومدد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فاقتم لدير مسفيحانا وكبل فجرا أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومطعنا صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواهي برسول الله عما كل القون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وهيم الكفر تزع
أعزاء يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحصر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما برسول الله قد داها من هول أبضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلها أنت فتسجد مرحبا مرحبا تنادى أسبعت شفاع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا سيدي مرحبا مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مرحبا بدا النور وشعشع مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاءت الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبك رحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب سم لنا بالمصطفى اجمع
طلع البدر علينا بالشهيد الوداع وذاب السكر علينا بدا للعداء وبه فانظر إلينا واتنا بكل مطمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب قسنا يا الله بها انهض يا حمايا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واختم العمر بحسنا يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى علي وصحابة ما سنعسع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه وسلم وبارك عليه صلوا على النبي محمد. Ma'asyiral hadirin sekalian jamaah, sebelum kita mengamini doa Maulid Ad-Diyaul Ulami, alangkah mulianya kalau kembali kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk arwah guru kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, bahkan tetangga kita yang mana mereka terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan luas kubur mereka. Allah berikan kenikmatan dalam kubur mereka. Allah berikan cahayanya dalam kubur mereka. Allah masukkan wangian surga dalam kubur mereka. Allah jauhkan dari segala siksa kubur. Allah jauhkan daripada kesempitan dalam kuburnya. Serta Allah muliakan mereka berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أبصرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب والتعايج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من أو يكون سنانا لكن حبا في سرائل قد علمني صفيت ربنا وحدانا وإذ امتجدنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد إلهنا متواصلا بمن إله دعانا مختاره وحبيبه وصحبه زين الوجود به له حبانا
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا أصلح لنا أحوالنا واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على هدي حبيبك قدام خطانا أرنا بفضل منك طاعة أحمد في بهجة عن رضا ترعانا وارتب بهم في كل حال هب لنا وحبال من ودع ومن ولانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وزام الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا بجمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعنا فحقق سلنا واسمع بفضلك سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في قل الأرض واقم كل من عدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واصفي وافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصل ركبانا يا ربي واجمعنا وعباد في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وعليه مع حركة بصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين قبول. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu bergetar hati ini ketika kita membacakan maulid Nabi. Semoga itu sebagai pertanda bahwa kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk golongan umat yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua RW 02, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Mulyadi selaku RW 02. Kepada Bapak Mulyadi dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalatu wassalamu ala asrafil amjar wal musalin wa habiin asna'in wa ala murudina wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujamil, yaitu Al-Ustadz Fahru Roji. Yang terhormat Bapak RT lingkungan RT 02, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai yang dijuluki karpet merah, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para haji, sesepuh dan kawan-kawan, dan yang terhormat para pemuda, pemudi yang khususnya di wilayah KRW 02. Dan tidak lupa pula saudara kita Bang Popoy, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir. Kita doakan hajat beliau akan dikabul dan akan menjadi dewan. Ya, ya kecengan dikit. Emang gak kedengeran? Saya juga bingung mau ngomong apa. Soalnya lagi baru malam minggu kemarin kalau nggak salah saya bahas. Ya, ini ngebahas masalah anak muda nih. Ya, ini saya bahas lagi deh. Malam minggu kemarin saya ngebahas di atas pentas itu di acara istighosah Bapak Al-Ustadz Aning tentang masalah lingkungan. Yang diutamakannya kemarin saya cerita itu anak muda. Malamnya saya cerita dan menghimbau anak muda, malam kita sendiri, kecolongan kita itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita kecolongan dengan anak-anak kita. Anak muda zaman sekarang jangan percaya dengan kata-katanya. Di depan orang tua ngomongnya tidak ikut, tidak melakukan, dan juga tidak ikut-ikutan di tawuran atau istilahnya geng motor. Ternyata di belakang kita mereka lebih buas dari kita-kita. Makanya saya mohon sama Bapak Ibu, tolong perhatikan anak-anak kita. Jangan sampai kita dibodohi. Yang tadi saya bilang, di depan kita anak-anak kita itu bilangnya enggak. Kita khawatir di belakang kita itu anak-anak di luar kontrol. Dan selanjutnya di bulan ini, di bulan kemarau ini kayaknya agak lama nih hujan nih, terutama kepada ibu-ibu. Terutama saya mohon dengan sangat perhatikan anak-anak kecil. Ini nyamuk sudah merajalela. Nyamuk merajalela yang artinya DBD. Saya udah dapat laporan di wilayah RT 02, di wilayah RT 02 dan di wilayah RT 01 yang sudah kena DBD. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu nih, terutama Ibu nih, saya mohon dengan sangat, bila mana ada got yang di depan rumah kita mampet, tolong dibersihkan. Ibu, gak kedengeran kayaknya. Kayaknya lagi pada makan, kayaknya mikirin perbut ini ya. Ibu, loh saya udah-udahan kayaknya ini mah drama. Yang punya anak kecil hati-hati, ini musim demam berdarah, hati-hati. Nih terutama ibu-ibu yang punya anak kecil. Tapi kalau demam berdarah nggak khusus anak kecil,
anak dewasa pun pasti kena. Soalnya di rumah sakit ada 4 warga yang kena DBD di wilayah di wilayah RW 02. Ya Bu ya. Wah, seru kayaknya ini mah. Seru lah. Lanjut Bu dah. Ini kita lagi nungguin Kiai, kayaknya udah Kiai udah masuk. Ya. Himbauan saya mohon dengan sangat himbauan saya tolong didengar. Ya. Got yang di depan rumah kita yang mampet tolong dibersihkan. Dan sebentar lagi kemarau akan hilang, akan diganti musim hujan. Hati-hati lagi lingkungan kita mau nyuruh siapa. Ya. Himbauan saya didengar nggak Bu? Didengar? Ya, alhamdulillah kalau didengar. Selanjutnya saya kasih himbauan, saya kasih perhatian, beritahuan. Mulai minggu besok yang punya mobil jangan lewat depan jagal. Karena jembatannya mau dirobohin, mau diganti. Ya, ya. Kalau saya nggak punya mobil. Bagi yang punya mobil, tolong diarahkan dulu, mau ke Kopri juga bisa, kalau mobil kecil juga ke Gang Macan juga bisa. Tengah, mulai minggu besok, ya. Udah ya, sambutan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua RW 02 Bapak Mulyadi atas sambutannya. Bapak Ibu, tadi Pak RW menghimbau. Dengar nggak? Paham nggak apa yang disampaikan sama Pak RW? Paham? Yakin? Makan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau udah keisi perutnya, lantang suaranya. Baiklah, sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mujamil yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Muhammad Fahrul Raji. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an yaumil qiyamah. Para jamaah, Bapak Ibu serta yang sama-sama saya muliakan, para hadirin, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan guru kita bersama Al-Ustadz Ahmad Dedi dari Bekasi, dari Tangerang, selaku pimpinan dari perguruan Karpet Merah
Yang sama-sama saya hormati yaitu Al Ustadz Masrur Rizal dari Tangerang. Yang sama-sama kami muliakan para haji, para asatid, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan baik RW maupun RT, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Langsung saja tidak berlama-lama, selaku yang mewakili daripada kegiatan ini, yaitu kegiatan Gemah Tabligh Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan kali ini atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang turut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan tabligh akbar pada kesempatan kali ini. Tidak ada kata, tidak ada ucap yang kali jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas akan kebaikan berupa pahala yang berlimpah demi kesuksesan acara kita bersama pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah bukti nyata bahwa kita bisa hadir di sini adalah bukti kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan Maulid, kita merayakan Isra Mi'raj di dalam masjid. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa laksanakan acara Maulid Nabi di pelataran terbuka. Alhamdulillah, meskipun hampura mohon maaf tempatnya kurang memadai, karena memang tempat kita udah penuh sesak dengan penduduk, ya beginilah adanya. Tapi semua ini bukan menjadi satu perhalang untuk kita tidak bisa merayakan kegiatan tabligh akbar Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebanyak yang saya sampaikan, cuman mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada para panitia yang sudah susah payah, yang sudah berjuang dari awal sampai berdirinya dan terlaksananya acara ini. Kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Terima kasih panitia yang sudah support, Bapak Ibu jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan mewakili panitia. Sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan kami, atas ketidakpuasan kami terhadap para jamaah dalam penyelenggaraan acara ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu kali ya, dia kan datang duluan. Jadi dulu. Ya, Ustadz Ahmad tadi. Hah? Enak lah mau Ahmad tadi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Fahrul Raji selaku Ketua DKM Masjid Al-Mujamil. Hadirin rahimakumullah, sampailah kita pada acara inti, yaitu acara inti dari peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ceramah agama atau tausiah agama yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Dedi dari Tangerang. Kepada beliau Al-Ustadz Ahmad Dedi dengan segala hormat kami persilahkan. Antonnya Ustadz dulu baru tadi Ustadz Fahrul bilang Ustadz dulu.
Cek. Hadirin sekalian, mohon maaf karena saja memimpin bacaan maulid, jadi butuh istirahat, butuh tarik nafas dulu. Maka dari itu, untuk tausiah agama ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ali. Mari kita simak bersama-sama kepada Kiai Haji Nur Ali. Dengan segala hormat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid yang saya muliakan, segenap tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah yang saya hormati, wabil khusus yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Dedi dan para asatid yang lainnya yang kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami' Masjid Al-Muzamil dan pengurus, Bapak Ibu remaja putra putri sekalian yang dimuliakan. Malam ini kita kumpul bersama yaitu dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad. Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini nanti di akhirat akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Bu, Ibu, ini saya minta jangan berisik ya Pak. Ya Bu ya, ini bocah banyak amat sih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap peringatan hari besar Islam yang kita lakukan dalam setiap tahun itu mesti ada inti dan tujuannya. Kalau kita memperingati Isra Mi'raj, tujuannya satu, pelaksanaan sholat 5 waktu. Kalau kita memperingati halal bihalal, tujuannya satu, menambung tari silaturahim di antara sesama kita. Kalau kita memperingati nuzulul Quran, tujuannya satu, agar kita sering baca Quran, mahamin kandungannya, ngamalin isinya. Nah kalau maulid Nabi, Pak Bu, tujuannya satu, agar hidup kita nyontoh hidup Rasulullah. Itu tujuan. Dan alhamdulillah
Malam ini jamaah Masjid Jami Al-Muzammil yang datang penuh ada kurang lebih 3.000 orang ini. Bu, tapi ini alhamdulillah Pak Ustadz, saya lihat yang hadir seimbang, laki-laki sama perempuan. Karena di mana-mana, kemarin saya ceramah di Cisarua, kemarin saya ceramah di Bekasi Kota, ibu-ibu lebih menang urusan hari besar Islam ketimbang bapak-bapak. Tasnya menang, ngomongin orangnya menang. Coba lihat, ibu-ibu kalau ngaji seminggu 7 kali seragamnya 7 warna. Bener nggak? Minggu merah, Senin hijau, Selasa biru, Kemis kuning kalau jalan, baju ketiup angin sama jilbab, bunyi tuh bajunya, kredit. Bu, coba liatin, ibu-ibu nih acara begini nih Pak, nih ini mana aki-aki mana sini ya? Coba liatin, ibu-ibu acara begini nih, Maulid Nabi, Mi'raj, mesti dia bawa tas kayak orang kuliah. Padahal saya ceramah nggak ada yang nyatet itu. Ntar pulang dibuka tasnya di rumah, ada salak, ada pisang. Coba bapak-bapak liatin ngaji 3 tahun baju koko kagak ganti-ganti. Keteknya robek ditambal sama dia. Kita doain semuanya sehat, rezekinya gampang. Tuh. Terutama ibu-ibu kita doain biar panjang umur, sampai 300 tahun. Biarin RT enggak ada, ibu doang dewekan. Ini makanya kita sekarang memperingati Maulid Nabi agar hidup kita nyontok hidup Rasulullah. Apa kata Allah dalam Al-Ahzab ayat 21? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahnya yang ini doang ini. Yang ini mana sih suaranya nenek-nenek ya? Ayo jawab Allah, yang Allahnya yang kompak. Siap? Jawab Allahnya yang kompak, siap? Saya bicara, Bapak diam, kita dengar suara Ibu ya Pak. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ibu-ibu siap? Ibu-ibu siap? Bapak diam, kita dengar suara Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ono mana nenek-nenek ini? Ayo bareng ibu-ibu sekali lagi. Ibu yang jawab Allah saya doain duitnya banyak. Tuh giliran duit aminnya gede banget. Badannya sehat. Urusannya gampang. Yang kagak jawab ibu-ibu saya doain lakinya kawin lagi. Bapak, tuh kata Bapak amin katanya. Makanya Bapak diam, Ibu yang kompak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kawin lagi Pak. Sekarang Ibu diam, Bapak yang kompak ya Pak ya. Pak, ini aki-aki mana sih suaranya ya? Pak, siap, siap, Ibu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah beriman kepada hari kiamat dan orang yang banyak ingat Allah. Orang yang banyak ingat Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita Nabi Muhammad jadi con. Nabi Muhammad jadi con.
Yang anak muda, mana anak muda? Anak muda mana? Ini anak mudanya bekumi semua ini. Yang anak muda contohnya Nab. Yang anak muda contohnya Nab. Kepala rumah tangga contohnya Nab. Yang pedagang contohnya Nab. Yang pemimpin contohnya Nab. Bi doang. Yang kepala rumah tangga contohnya Nabi. Coba lihat dalam buku Profesor Dr. Haikal, Nabi rumahnya kecil, bininya banyak. Jangan marah-marah dulu nih. Nabi rumahnya kecil, bininya banyak. Pulang dari mana-mana yang dimakan cuman cuka sama roti. Rumah tangga Nabi harmonis, nggak pernah berantem. Lain sama orang Kedaung. Normalnya aki-aki gedeg amat ono. Rumahnya tingkat mobil banyak, suaminya gajinya gede, berantem tiap hari. Minggu berantem, Senin berantem, Selasa berantem, Rebo berantem. Tetangga apa pada puyeng. Kata bininya, lakinya bilang, "Neng, ono temen lu berantem tiap hari, biarin bang, entar ke bunting lagi dia mah." Ada yang begitu, ada. Emang kadang-kadang nih Bu, Pak, ada emang yang namanya perempuan walak. Dengerin nih, Pak, galaknya kayak macan. Laki hari Minggu libur kerja di rumah, dapur bunyi mulu. Laki mancing diomelin, diem di rumah tuh, belentang belenteng, akhirnya lakinya nyompot di samping pintu. Tuh biasanya yang begitu, bininya gembrot, lakinya kurus biasanya. Emang ada yang gembrot? Bu, ada yang berantem, lakinya diuber-uber pakai sapu. Mana lakinya kurus, bengek, ampeg. Itu laki diuber-uber sama bininya pakai sampo, muterin pos hansip. Udah mau kena tuh, minta tolong lakinya sama RT. Teh, tolongin gua, nggak tahu RT-nya lagi diomelin bininya. Makanya Bu, jangan galak-galak sama laki. Ya Bu. Ini dengerin Pak, ada bini, ini mah nggak ada di kitab ini mah. Ada bini cap macan. Macan kumisnya baplang. Gigi bertaring. Mau galak, bini yang kayak macan, galak banget. Ada duit, wangi nggak betah di rumah, di pos hansip mulu, biasanya bininya cap macan. Ada lagi bini cap kucing. Kucing kalem, nggak pernah nenangga itu. Kalem kucing. Ada ikan bandeng di atas meja nggak mau dimakan. Giliran yang punya meleng baru disikat. Ada bini begitu cap kucing, ngaji rajin, sholat rajin, laki berangkat kerja tangannya dicium. Menjeleknya satu, kalau laki mandi, baju disangkutin, kantongnya digogoin. Ada nggak yang begitu? Lah, ini kayaknya kucing semua ini. Bu, ada lagi bini cap kodok Pak. Bapak tahu nggak kodok? Kodok tuh diem aja dia. Cuman kalau kena kaki kita, loncatnya jauh banget. Ada bini cap kodok, orang sama diem, kalem. Menjeleknya kalau diomelin, bebuntelan mulu itu. Kata tetangganya bilang, no jaka sembung pulang kampung. Bu, nih dengerin. Pengen gak jadi istri solehah? Yang kompak pengen gak? Nih kita bicara rumah tangga, pengen gak? Nih dengerin nih, kalau pengen jadi istri solehah, dengerin, istri I-nya indah. Istri harus selalu indah di depan suami. Ibadah istri bukan hanya ngaji, sholat, puasa, baca yasin. Dandan buat laki ibadah. Ini jangan belaga-belaga budak ini. Bu, Ibu, jawab yang jujur, Bapak diam. Ibu kalau mau kondangan pakai bedak enggak? Yang kenceng pakai bedak enggak? Minyak wangi pakai enggak? Bibir merah pakai enggak? Baju bagus pakai enggak? Ini nenek-nenek nggak punya laki, yang ini apa ini? Nih, nah ibu karang diam, saya tanya sama bapak. Pak, jawab yang kompak, ibu diam.
Istrinya kalau tidur sama bapak pakai bedak enggak? Waduh. Bibir merah pakai apa kagak? Ini romanya pakai apa kagak? Baju bagus pakai apa kagak? Kecian deh lo. Makanya ibu mulai nih habis dengerin ceramah besok berubah. Tuh besok kan tanggal merah, laki nggak kemana-mana. Biarin, laki masih tidur jam 4, ibu jam 4 mandi gegebegan. Habis mandi sholat subuh biarin laki tidur. Habis sholat subuh ibu dandan yang menor. Ambil bedak sebaskom. Niatin bismillahirrahmanirrahim. Gua make bedak karena Allah buat laki gua. Bibir merah, lipstik habis satu habisin. Bismillahirrahmanirrahim. Gua pakai lipstik karena Allah buat laki gua. Udah menor banget. Ibu nongkrong depan laki yang tidur. Ibu deketin, ibu nyengir aja depan laki. Pas lakinya melek, masya Allah. Neng, lu mau kondangan neng? Kagak bang. Arisan? Kagak. Itu kadang sama laki tidur pakai daster bolong. Mana belekan lagi. Depan laki angob. Wah. Kata lakinya bini gua kayak kebo ini. Tuh indah, bener nggak? Cocok nggak? Cocok nggak? Le iya, tuh inya indah, S-nya senyum, istri harus selalu nyengir. Ada bini bangun tidur hidung sama bibir balap. Ada nggak begitu? Jujur, ada nggak? Ada, Ustadz. Teman saya emang nggak hebat. Dia mau dari dulu nyengir aja, dari kecil nyengir. Nah itu bukannya nyengir, tonggor. Tuh nyengir tuh, senyuman, nih dengerin. Makan ikan asin, sayur asam depan bininya nyengir, enak ikan asin. Makan nama daging disemur, potongannya gede-gede banget. Bini manyun aja, hidung sama bibir walap. Baru sesuap lakinya pergi. Nanya bininya, ngapa bang pergi? Kan nama daging. Iya gua ngiat daging, kayak ngiat bibir lu ngampleh tuh. Nggak enak tuh senyuman. Tehnya apa? Tawakal, nerima pemberian laki apa adanya nafsirinnya. Ada duit nggak ada duit, servis kudu sama. Cocok nggak? Ini kadang-kadang kagak. Kalau tanggal muda laki habis gajian ngomongnya enak banget. AA, AA mandi air anget no AA. Makan cewek acem ano. AA mau ngopi apa nyucu? Coba kalau tanggal tua nggak punya duit. Neng makan, lihat aja dewek mata lu kotok. Mi mandi nyebur di kobak kono. Ada yang begitu bini ada. Mana orangnya? Insya Allah nggak ada di sini mah. Amin ya robbal. Ya Allah kan kalau ngaji begini enak. Enak nggak? Enak nggak? Tuh tehnya tawakal. R-nya ramah. Manggil laki jangan namanya. AA, abang, akang, abi, umi. Cakep. Jangan manggil laki enak banget. Boin siniin. Kata lakinya, iya Markona. Kagak enak gitu. Coba Nabi manggil bininya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Dipuji istri. Makanya Bapak Ibu, Ibu, makanya melaki kudu sayang. Laki menyari duit buat bini, ya Pak ya. Bener nggak? Coba liatin tuh yang lakinya tukang sekoteng. Tahu tukang sekoteng? Tukang sekoteng jam 4, jam 5 udah keluar rumah, ayab-ayaban. Belain tuh nyari duit buat bini sama anak. Jam 1, jam 2 malam lewat kuburan. Kalau dia lewat memedik minggir semua. Yang lakinya tukang bangunan jam 12 siang diungan rumah orang. Mana kepanasan. Coba bini mah di rumah belonjor lagi ngerujak. Makanya Bu tuh mau ngaji cium tangan laki. Cakep. Ya Allah cium. Nah, ntar nih begini nih. Pas pulang nih maulid cium tangan lakinya. Pas dicium lakinya langsung berinding. Kata lakinya, ya Allah bini gua cium tangan. Tadi mau maulid ember ditendang sama dia. Dia ngomong lagi, mau nyucu apa ngopi? Ya Allah enak amat ini nyucu aja Mi. Seduin Bu susu. Taruh depan suami. Jangan ditinggal. Temenin laki nyusu. Bangga laki. Ya Allah biasanya gua nyusu sama burung perkutut. Sekarang ditemenin bini, ya Allah, laki minum seteguk susunya, pala ibu senderin ke pundak laki. Kata lakinya, ya Allah, gue kayak film India ini. Bisikin ke telinga suami, bang ada seragam baru lagi di pengajian, nono.
Ini aus amat ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bagaimana bukanya ini? Ya ini mah Ustadz minumnya nguyup ini mah. Terusin ini, terusin. Terusin ini, terusin. Tuh istri, bu, ramah. Ini apa? Ikhlas. Nah sekarang suami, biar adil. Rumah tangga kita enak. Habis pulang maulid, harmonis. Yang berasa berantem, jadi kagak berantem. Yang biasa sama laki songong, jadi kagak songong. Begitu inti maulid mah. Kalau rumah tangga tuh. Bini sayang sama laki, laki sayang sama bini. Biar kata bini kita jelek juga bini kita. Ngeliatin orang bini dia cakep amat. Ini bini gue begini amat, ya jelek ya jelek. Anak udah 7. Bener nggak? Ini yang nama suami, suami sehat. Laki harus sehat pak. Kalau laki sehat, bini niatnya nepsong. Jangan jadi laki kurus banget. Mana bengek ampek. Makanya pak malam Jumat minum jamu kuku bima TL. Campur telur bebek. Jangan telur soang kalau lodan. Telur bebek, lihat bebek di sawah. Satu lakiannya 100 perempuannya dikejar nelor semua. Telur bebek tuh sehat. Punya apa? Usaha. Harus ada selokan rezekinya. Bener nggak? Bener nggak? Lah iya suami ngasih nafkah sama istri wajib di dalam fikih. Wajib. Ya jujur aja kan hidup yang buat seger duit. Nih kalau ngomongin duit ibu-ibu paling ngapal dia. Nih saya mau tanya nih ibu-ibu. Yang buat seger vitamin apa duit? Yang kencang yang buat seger vitamin apa duit? Yang buat cakep bedak apa duit? Yang buat cakep baju apa duit? Tuh mata duitan semua. Masya Allah bu. Makanya itu kita ada usaha. M-nya apa? Mengerti. A-nya anak. Suami harus tokcer. Enak kalau punya anak. Bener nggak? M-nya apa? Mengerti kekurangan istri. Nggak ada bini yang sempurna. Ada bini nyuci bisa, masak kagak bisa. Ada masak nggak bisa. Nyucinya paling betah di kamar mandi, tangan sama kaki pada kapalan. Ada yang masak nggak bisa, nyuci kagak bisa, dandannya paling tokcer. Jam 6 pagi udah menor, anak masih ceremotan. Itu udah biasa, ya bu. Mengerti. I-nya apa? Imam. Kalau bini pengen sholat, lakinya dulu sholat. Alhamdulillah, ini masjid udah bagus. Beberapa tahun yang lalu, saya kemari ya, panitia. Belum sempit kayak begini. Dulu lagi saya masih bujangan kayaknya masih. Alhamdulillah nyambung lagi di sini, berkah dan ibu-ibunya makin banyak. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Rumah tangga kita contoh Rasulullah. Bu, walaupun ekonomi Pak itu menjadi faktor dominan dalam orang berumah tangga, tapi enggak selamanya uang ekonomi itu menjadi nomor 1 dalam kehidupan rumah tangga. Ilmu Rasulullah yang Rasulullah ajarkan nama kita, itu yang harus kita praktekin. Makanya sering saya bilang di mana saya ceramah, orang hidup seneng tuh jangan dilihat dari rumahnya yang gede, jangan. Orang hidup seneng itu jangan dilihat dari yang namanya mobilnya yang banyak, jangan. Orang hidup seneng itu jangan dilihat dari suami gajinya besar, jangan. Lah Ustadz, kalau gitu orang yang seneng hidupnya bagaimana? Nih, ini mau nggak ada di kitab, otak-atik otak aja. Jadi orang hidupnya seneng, lihat aja badannya. Nih dengerin. Nih dengerin nih. Kalau orang badannya kurus, degik biasanya tuh orang. Orang punya motor dia meriang. Orang beli tanah dia pakai koyok. Nah kalau orang badannya sedang-sedang, cakep, berarti pikiran sama makan seimbang. Kalau orang badannya gemuk banget, yang begitu biasanya nggak punya pikiran begitu mah. Emang ada yang gemuk banget? Lah ini romannya pada marah. Bu, lah kalau orang gemuk makan bodo amat, mau hujan mau apa yang penting makan sebakul. Pokoknya senang-senangin aja hidup mah, bener nggak? Bu, cocok nggak? Cocok nggak? Yang kompak cocok nggak?
Yang kencang cocok nggak? Nyok rumah tangga kita nyontoh rumah tangga Rasulullah itu satu. Yang anak muda contohnya Nabi itu waktu muda bikin organisasi Hilful Fudul. Itu organisasi kalau orang Mekah ada yang kehilangan barang, organisasi itu yang nyarinya. Barang nggak ketemu, kas organisasi jadi pengganti. Hebat Rasul. Makanya kalau bapak rajin ngaji, ibu rajin ngaji, anak kita siapin. Ini yang kecil-kecil begini nih. Lagi saya ceramah dia ngobrol. Biarin bocah kecil. Kalau anak kecil bader, urup. Yang enggak urup, aki-aki bader. Ini saya ngomong bener nggak ya? Bu. Makanya kalau ada anak kecil sholat bercanda di masjid, jangan suruh pulang. Taruh di belakang deket bedug. Ini bocah kecil bercanda sholat diomelin mengkong haji. Lu tong lu, bukannya sholat, bercanda mulu, gua nggak usuk. Bocah diomelin, kesel. Akhirnya kayaknya dikredongin kayak si Unyil. Dia pulang, nongkrong di Alpa. Udah nongkrong di Alpa, ngkong haji habis sholat dari masjid ngeliat bocah. Nongkrong mulu kapan ngajinya? Bingung bocah, gua sono diomelin, di sini diomelin. Makanya biarin, begini nih, anak kita suruh ngaj, jangan bangga anak matematiknya hebat, nggak bisa ngaji. Jangan bangga anak ranking 1 nggak pernah sholat. Nih bu, yang begini nih, yang bakal narik ibu bapak ke surga. Makanya kata Rasulullah, inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah. Sesungguhnya anak nanti akan narik orang tuanya ke dalam sorga. Bayangin. Kalau di dunia, bapak ibu satu rumah, satu meja makan, satu atap. Sama suami, sama istri, sama anak. Tapi di akhirat, belum tentu. Satu saat anak ibu yang di sorga, bapak ibu yang di neraka, protes tuh anak. Ya Allah, kenapa saya masuk sorga ya Allah? Kamu mah sholatnya rajin. Belum ajan aja udah datang ke Al-Muzamil. Ya Allah, sebab apa lagi saya masuk surga? Ngajinya rajin. Apalagi Allah? Sedekahnya rajin. Apalagi Allah? Sering nyari ilmu, bakti sama orang tua. Emak saya ngapa di neraka? Emang malu siapa namanya? Mpok Minah. Ada Mpok Minah? Jangan ntar dia meriang. Emang malu siapa namanya? Mpok Isa. Ada lagi? Bodoh amat udah dah. Mbak lu siapa emang? Mpok Isa. Dari mana? Kampung Gedaung. Kenapa mas saya masuk neraka ya Rob? Emang dia ngajinya rajin, ngomongin orang jalan terus. Apalagi ya Rob? Itu ngaji sholat merajin, sama laki songong. Ya Allah, kalau saya masuk surga sebab sholat, kalau saya masuk surga sebab ngaji, kalau saya masuk surga sebab sedekah, kalau saya masuk surga sebab kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, itu dulu ketika di dunia ibu saya suruh ngaji, ibu saya nyuruh saya sholat, ibu saya nyuruh saya sedekah, ibu saya nyuruh saya berbuat baik. Nggak adil kalau saya di surga, ibu saya di neraka. Angkat ya Allah ibu saya dari neraka, masukin sama saya bareng-bareng ke surga. Allah bilang sama malaikat, kat, Mpok Isa angkat nokat. Mpok Isa dicomot sama malaikat, ditendang ke surga, wubrag. Alhamdulillah. Ini generasi kita nih, makanya suruh ngaji. Jangan lupa SPP buat guru ngajinya. Jam belaga-belaga budak ini. Ini SPP 30.000 sebulan. Nunggak sampai 7 bulan. Makanya guru ngaji jadi bodak kurus-kurus. Lah kalau saya penceramah lain, saya mah bulan Maulid panen saya. Besok Isra Mi'raj panen lagi. Ramadan nuzulul Quran panen. Idul Fitri halal bihalal panen lagi. Idul Adha dapat Ustadz paha amati kambing. Idul Adha ke Maulid agak sepi. Nenek-nenek aki-aki pada mati panen lagi Ustadz. Makanya ini anak-anak kita siapin, Bu. Coba dah kalau yang ajan remaja Masjid Al-Mujamil, ada nggak remajanya? Ada remajanya. Cakep kan di mana-mana masjid pada gede, yang ajan aki-aki muruk. Mana umur 70 tahun. Mana matanya lamnyur, encok, rematik.
Tuh aki-aki megang mic ajannya ajan subuh. Anjolan nuailumina naum. Atau ibu-ibu samping masjid, gelap. Habis ajan tuh aki-aki, ya ayu ya qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Matanya lamur sampai 5:30. Lagi nih ibu-ibu ngomong, "Bang, ono Bang, aki-aki bilangin 5:30 lari ke masjid. Kong 5:30 komat. Allahu akbar, Allahu akbar." Coba kalau yang ajan anak muda begini, remaja al-muzammil, baru keluar pesantren. Cakep, baru keluar aliyah. Ajannya ajan subuh, suaranya melengking. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, ibu-ibu samping masjid bilang sama lakinya, "Bang, siapa yang ajan Bang? Biasanya aki-aki Bang." Kata lakinya, "Encok kayaknya dia Mi. Kemarin mah gue liat makan gado-gado, kangkungnya kebanyakan." Siapa Bang? Enak banget itu Bang suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata lakinya bilang, "Mi, ya Allah, itu remaja al-muzammil yang kemarin malam minggu ngelancongin anak kita. Yang bawa salak 5 kilo, busuk 3 kilo. Di alam-alam ajannya salah. Asyhadu an la ilaha illallahu akbar." Kata bininya bilang, "Bang, ajannya begitu itu Bang." Kata lakinya, "Model baru kali Mi." Makanya ngaji. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Makanya anak-anak kita suruh ngaji. Insya. Itu selanjutnya para pemimpin, contohnya Rasulullah. Nabi itu kalau istilah orang Indonesia, pemimpin yang ingar sosung tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Di depan Nabi jadi contoh, di tengah Nabi jadi inspirasi, di belakang Nabi jadi sugesti. Itu Rasul. Lain nama orang kita, di depan kagak bisa, di tengah ngerecokin, di belakang jentil. Suruh mimpin kagak bisa, itu ngeritik paling bisa. Makanya kita nih, apalagi sekarang, kita mau pemilu, bener nggak? Bener nggak? Saya tanya, caleg fotonya banyak apa kagak? Banyak nggak? Sekarang pamflet calon legislatif di mana-mana. Ada yang di tiang listrik, ada di sepiteng, ada di pohon asem. Kuntilanak pada kabur semua. Bu, kemana-mana kampanye. Ntar kalau gua jadi anu, udah jadi anunya pada kemana? Bener nggak? Jujur bener nggak? Nih saya mau tanya, kalau lagi mau kampanye, kita dideketin apa kagak? Majelis taklim didatengin apa kagak? Umat Islam dibaik-baikin apa kagak? Saya tanya, kalau udah jadi ingat apa lupa? Yang kenceng kalau udah jadi ingat apa lupa? Dengerin, pemimpin yang benci umat Islam, pemimpin yang lupa sama umat Islam, jangan dicoblos. Cocok nggak? Yang kenceng cocok nggak? Yang kenceng cocok nggak? Makanya kita kudu besok kudu enak, Bu. Makanya saya mau jujur aja nih. Panitia, sekarang udah girang banget 2023, undangan ceramah udah mulain lagi. Besok saya 2 di kota Bekasi, 4 lagi ke Serang, lagi belum Covid Kalimantan, Palembang. Ntar bulan depan saya mau ke Singapura. Kalau ada yang ngundang, nenek-nenek rese banget lagi dah. Bu, kemarin 2 tahun pahit, lagi ada corona. Ustadz pahit makan sarimi mulu. Corona, masjid tutup. Traweh kagak ada, Jumat kagak. Ada yang ngadain traweh, listriknya dimatiin. Lah traweh kayak mau ketemu Jablay. Udah kagak resep banget saya kemarin mah. Bener gak ya? Bener gak? Lah iya, coba kalau kemarin yang panen mah Amil. Amil panen, yang tukang mandiin orang mati. Panen dia kemarin. Lah se-RT 10 orang yang mati coba. Makanya Amil kemarin motornya pada PCX dia. Ini ada Amil.
Maaf Pak Amil. Bu, lah penceramah mah kagak, kemarin mah pahit banget. Ada bantuan dari desa, sarimi, mulu sarimi. Makan sarimi, perut tapi pada mules. Bu, udah kagak enak banget kemarin. Apalagi perumahan Bu, ya Allah itu yang namanya di perumahan gangnya, di pampot makanya bosi gede-gede banget. Tukang sekotang kagak masuk, padahal mah coronanya pada nyelos ke bawah. Ya Bu ya, makanya alhamdulillah sekarang corona udah nggak ada. Kemarin katanya ngomong si Luhut bin Sarpanjaitan ngomong lagi. Ngomong apa katanya? Mau akan ada corona lagi, bodoh amat. Udah. Bu, Ibu, Pak jawab yang kompak, jawab yang kompak. Kalau corona datang lagi, saya mau tanya, masjid buka apa tutup? Yang kompak, masjid buka apa tutup? Alhamdulillah. Lagi sholat berjamaah, datang polisi, terusin apa selesai? Mantep amat ini. Jangan-jangan pada meriang lagi. Alhamdulillah. Pokoknya anak balik nih kita siapin. Insya tuh, jadi hidup kita harus contoh hidup Rasulullah. Nah selanjutnya apa lagi? Ini bulan-bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah Masjid Al-Muzammil ngadain lebih awal menyambut kelahiran Rasulullah. Yang insya Allah kalau bulan nasionalnya jatuh tanggal 28 September. Hari Kamis 12 Rabiul Awal. Al-Muzammil duluin boleh Ustaz. Alhamdulillah saking cintanya jamaah Masjid Al-Muzammil menyambut Rasulullah ngadain acara maulidan besar-besaran. Di mana Ustaz besar-besarannya? Dimasukin ke YouTube. Apalagi Ustaz ada layar tancap. Apalagi Ustaz yang datang banyak, ada yang gak kebagian tempat duduk di atas pohon jambu. Hebat, insya Allah yang hadir semuanya nanti dapat syafaat Rasulullah. Amin ya robbal. Nah di bulan Rabiul Awal ini Nabi dilahirkan. Di mana Nabi dilahirin? Kotanya namanya Mekah. Bagaimana kondisi Mekah? Gersang. Apalagi panas. Penduduknya bodoh, jahil. Antar suku sering perang. Istri lah melahirkan anak perempuan, kubur hidup-hidup. Perempuan nggak punya harga. Nabi turun rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Nabi turun, Bu, Pak, orang Mekah kala itu Tuhannya banyak. Dalam sejarah sampai 360 Tuhan di sisi Ka'bah. Ada Tuhan Bapak, ada Tuhan emaknya beranak, ada Tuhan anak. Anaknya gede kawin, ada Tuhan mantu sama besan. Nabi turun ditancapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Bareng-bareng. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid di pesannya. Makanya orang kalau zikir la ilaha illallah, saya tanya orang tahlil, orang baca ratib, al-haddad, al-atos, zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, saya tanya jawab yang kompak. Yang goyang palanya apa pantatnya? Yang goyang palanya apa pantatnya? Enggak ada orang zikir pantatnya yang goyang. Mesti palanya yang goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pantatnya duduk diem. Ini ibarat rumah, pondasi ceker ayam. Tronton boleh lewat, rumah enggak retak bergetar. Ibarat pohon, akar kuat. Angin boleh bertiup kencang, pohon enggak akan rubuh. Artinya apa? Orang kalau la ilaha illallahnya kuat, imannya kuat, kalau jadi pejabat dia benar jadi pejabatnya. Orang kalau la ilaha illallahnya kuat, imannya kuat, jadi kepala rumah tangganya bakal benar.
Orang kalau la ilaha illallahnya kuat, imannya kuat, jadi pedagang, jadi pemimpin, pedagang pemimpin yang benar. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Makanya la ilaha il. Makanya iman kita kuatin. Insya. Ibu-ibu ngajinya terus ibu ya. Bu. Ibu. Saya tanya Al-Muzammil ada pengajian ibu-ibunya enggak? Yang kompak ada enggak? Ada berapa orang? 50 orang ada? 50 orang ada? Cakep. Bapak-bapak ada taklim pengajiannya enggak? Malam apa? Malam Selasa. Malam Selasa. Malam apa? Malam apa? Ada 70 orang. Bener lebih. 70 orang ada. Alhamdulillah. 100 orang. Ini bener aki-aki. Perasaan saya mah kalau bapak-bapak paling susah deh mah. Ini bapak-bapak kalau pengajian beda aja mah. Yang datang 7. Wali mah kosidana. Listrik mati, tep alhamdulillah. Nah, makanya kita terusin ngaji insya Allah. Insya apa fungsinya pengajian? Biar paham-paham sesat nggak datang. Karena sekarang Islam dan umat Islam lagi dihancurkan dari dalam. Pemahaman syariatnya yang dihancurkan. Bagaimana belum lama Zaitun dengan azannya ngangkat tangan. Makanya benteng buat kita bu, ahlus sunnah kita pertahankan. Insya. Tuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tuh Nabi dilahirin di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal ada apa lagi? Nabi hijrah. Dari mana? Dari Mekah. Kemana? Ke Madinah. Nah pesan buat kita semua. Kita juga sekarang harus hijrah. Hijrah kita bagaimana? Kemarin yang gak pernah sholat, sekarang rajin sholat. Amin. Amin. Jawab yang kompak. Zuhur berapa rakaat? Zuhur. Asar. Maghrib. Isya, subuh. Tuh telepon kita ke Allah 4-4-3-4-2. 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, 2 subuh. Telepon kita ke Allah. Jangan apal cuma nomor simpati, Indosat, Smartfren, Tri dan lain sebagainya. Tapi ke Allahnya harus kita tahu. Ustadz, saya pengen sholat kayak yang lain. Kalau Ustadz di masjid saya dengar doanya panjang-panjang. Saya udah tua, umur saya 60 tahun. Bisanya cuman robana, tancap aja robana. Johor ibu-ibu, robana atina fid dunya hasanah. Asar, robana atina fid dunya hasanah. Maghrib baru ngangkat tangan, malaikat udah tahu langganan robana atina. Ustadz, boleh nggak doanya minta duit? Boleh, pelan-pelan. Jangan doanya kenceng banget minta duit. Ya Allah minta duit. Lakinya lewat, ya bini matre ono mah. Anaknya lewat, mak kalian beli motor tenang aja. Nih makanya itu doa amin ya robbal. Ustaz doa boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Ibu lakinya dagang sayur didorong. Laki dagang, ibu doa di rumah. Ini kan lagi susah nyari duit zamannya sekarang ini. Ya bu, ya pak ya. Laki itu dagang sayur, ibu doa di rumah. Ya Allah ya Rabbi, laki saya dagang sayur udah 3 hari ya Allah. Kangkungnya kagak laku-laku. Itu kangkung ya Allah saya buang sayang. Udah 3 hari saya makan kangkung ya Allah. Dengkul saya jadi sakit. Kalau ngaji saya niat guru jadi angop mulu. Itu gara-gara kangkung ya Allah. Ya Allah berikan saya ikan, biarin yang kecil juga ikanan sering doa. Dikasih ikan nama Allah yang kecil, ikan asin teri jengki. Amin. Amin. Makan ikan asin 5 hari, doa lagi sama Allah. Ya Allah udah 5 hari makan ikan asin, perasaan pala saya peleng-pelengan ini ya Allah. Gara-gara ikan asin ya Allah. Tolong berikan ikan yang gede sama saya ya Allah. Karena sering doa dikasih ikan yang gede sama Allah, ikan sapu-sapu.
Orang Islam ada doanya semua, enak nggak? Enak nggak? Yang kompak mau makan ada doanya nggak? Habis makan mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, bapak ibu nyampur laki sama bini ada doanya nggak? Ada. Bapak nyampur sama bini jangan selonong boy, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadibna wajadna bisyaitona ma razaqtana. Tancap gigi 5. Ustadz kagak bisa doanya, bismillah aja udah. Nyampur sama bini, bismillahirrahmanirrahim. Kata bininya motong ayam lagi bang. Ada yang kagak bisa, saat laki saya bismillah nggak bisa, doanya nggak bisa. Terus nyampur sama bini, dia takbir, Allahu Akbar. Kata bininya, wah Belanda datang lagi nih mah. Udah pokoknya doa. Insya Ustaz laki saya mah kalau mau nyampur baca Yasin sama ratib, ya keburu tidur itu mah. Udah pokoknya doa ada doa. Amin ya robbal. Makanya kita kudu ngaji. Tuh sholat jangan ditinggal. Insya Allah berkah. Alhamdulillah Pak Ustadz, para asatid. Saya lihat kalau jamaah yang di hadapan saya sholatnya rajin-rajin semuanya. Bangun malamnya juga kayaknya pada bangun ya Pak ya. Ibu bangun jam 3 bangun. Alhamdulillah, ngapain? Kencing. Bapak jam 3 bangun Pak. Alhamdulillah, apanya yang bangun? Ini ceramah. Ibu ya udah pokoknya bangun aja. Amin ya robbal. Amin ya robbal. No, kita kudu hijrah. Yang kedua, hijrah. Hijrah kita apa? Pulang maulid, akur sama tetangga, kemarin gak akur, sekarang bisa jadi akur. Amin. Amin ya robbal. Ini kalau acara begini kan kita yang kenal jadi lebih kenal, yang jauh jadi deket, bener nggak? Yang gak akur jadi akur. Ada yang 2 minggu kagak nanya, bingung dia lewat depan rumahnya aja enggak. Ada acara maulid di Al-Muzammil, bingung dia. Gua kagak datang, panitia perasaan beli makanan banyak banget. Gua datang perasaan dia juga datang yang gua gedegin. Gua nengok ada dia, gua kagak nengok jeruk di depan dia. Tuh jadi akur. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Lah enak orang hidup kalau akur, enak nggak? Enak nggak? Enak nih saya bilang. Kalau saya ceramah di perumahan, itu penyakitnya orang perumahan, temboknya tinggi-tinggi bu. Sama tetangga kadang nggak kenal. Udah 5 tahun, kenal-kenal ada bendera kuning, mampus ya. Coba kalau begini, enak, insya Allah umur kita panjang, rezeki kita gampang, amin. Amin ya robbal. Nah itu hijrah. Yang kedua, yang ketiga hijrah apa lagi? Banyakin sedekah banyakin. Nih dengerin nih, Bu, Ibu, Pak, pengen jauh dari penyakit, banyakin sedekah. Pengen panjang umur, banyakin sedekah. Pengen rezeki banyak, banyakin sedekah. Ini pesan buat kita, enak nggak? Punya teman pelit enak nggak? Punya tetangga pelit enak nggak? Ya Allah, orang pelit mah serba diomongin. Orang pelit jalan diomongin, si pelit lewat. Kepaduk, mampus pelit. Makanya hidup jangan pel. Insya Allah hidup kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah ini aja yang dapat saya sampaikan. Karena ada penceramah lagi, cukup 1 jam. Ya Bu. Ini suara udah serak tapi pengen terus. Sekarang udah jam 10. Nih kalau saya tanya dah, kalau saya ceramah saya lanjutin sampai jam 11, siap nggak? Yang kompak siap nggak? Saya naikin lagi, saya ceramahnya sampai jam 1, siap nggak? Saya kagak siap. Ya Pak Buya, alhamdulillah saya bisa silaturahim di sini, walaupun masih kurang fit, masih lagi meriang, suara serak, ya Bu ya, bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Nah kalau saya mah dari Bekasi sama orang Tengarang, Betawi pinggir kita, ya Pak Buya. Itu kalau Bapak Ibu pengen lihat aja YouTube-nya. YouTube saya ada, Bang Ali Bekasi ada.
Ustaz Nur Ali ada di sana ya Bu ya. Lihat aja. Yayasan Darul Islam, Darul Ihsan, Babelan Bekasi ada di sana. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan para asatid, para tokoh masyarakat, Ustadz yang akan mengisi yang kedua. Saya mohon maaf nggak bisa ikut acara sampai akhir karena saya masih ada 2 acara lagi untuk esok pagi. Jadi harus istirahat malam ini. Perjalanan jauh ke Bekasi. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tausiah agama yang baru saja disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Nur Ali. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, siap mengamalkannya Bu? Bu, siap mengamalkannya? Ya, nanti pulang dari sini dandan Bu ya. Sebelum tidur dandan pakai bedak Bu ya. Pakai bibir yang manner. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran adalah mukjizat terbesar di muka bumi yang diturunkan oleh Rasulullah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran selalu terjaga keasliannya dari masa ke masa. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum Islam. Dan kita sebagai muslim wajib mengimaninya dan mengamalkannya. Marilah bersama kita dengarkan dan kita hayati bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Masrur Rijal. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وعدنا الله ورسوله قالوا هدانا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين.
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Demikianlah baru saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya marilah kita simak bersama ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Karpet Merah Kambung Besar Tangerang. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Tala'al badru alayna min syadiyadil wada wa zaba sugru alayna mada'a lillahi tala'al badru alayna min syadiyadil wada wa zaba sugru alayna mada'a lillahi dab. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bijami ni'am wa faddalana ala al-iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ugliq wa al-fatih lima ugliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس باشرا ونظيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله عن أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسد أمتي لحبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رعاني. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla.
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang penuh berkah. Ada dua perhitungan hisab, ada dua perhitungan yang mana sebagian menyatakan bahwasanya malam ini adalah 12 Rabiul Awal, yang sebagian mengatakan malam Khamis. Tidak masalah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Dari sekian banyak penduduk kampung negeri ini, kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kita dipilih mendapatkan keutamaan? Kenapa saya katakan Anda dipilih mendapatkan kemuliaan? Ketahuilah, Bu, Pak, tidak semua lidah, tidak semua mulut, tidak semua suara yang terlontar dari getaran-getaran lidah, dari ikatan rangkaian-rangkaian kalimat yang paling membawa keberuntungan untuk kita adalah manakala Allah biarkan Anda menyebut nama yang mulia, nama yang memberikan kemuliaan, nama yang menghilangkan kemuliaan, nama yang mendatangkan kebahagiaan untuk makhluknya, yakni Allah Subhanahu. Tidak akan dibiarkan, Bu. Enggak akan Allah biarkan seseorang yang tidak diridhoi Allah, tidak dicintai Allah, tidak diinginkan Allah, dia menyebut namanya. Dan lebih beruntung lagi, lidah tersebut dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kekasihnya, mengingat nama kekasih Allah, bersolawat pada Nabi Muhammad. Ketahuilah itu lidah yang paling mulia. Ketahuilah itu adalah umur yang paling membawa keberuntungan untuk ibu. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbukum alayya wa aqrabun minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Ketahuilah, Bu, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Tidak dibiarkan umur kita berlaru sia-sia di tempat tidur. Tidak dibiarkan umur kita menjadi ajab Anda bermaksiat dengan handphone Anda di kamar. Anda buka situs-situs porno, atau Anda berjudi dengan handphone Anda, atau Anda membual dengan handphone Anda, atau Anda menghujat orang lain dengan handphone Anda, atau Anda menghina orang lain dengan handphone Anda. Ketahuilah, gerakan tanganmu, ucapan hatimu, gerakan matamu, semuanya akan dipintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menyayangi Anda. Tidak dibiarkan umur kita saat ini habis sia-sia, tidak dibiarkan. Tapi pada malam hari ini Anda dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, Pak, Bu, di tempat ini saat ini penuh dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita buka keterangannya biar tambah yakin, biar tambah cinta sama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya hanya mengingatkan, Bu, tidaklah bisa seseorang melakukan satu kebaikan, satu kemuliaan, satu keberuntungan, melainkan dia mendapatkan izin dari Allah, dia mendapatkan taufiknya Allah, dia mendapatkan hidayahnya Allah, dia mendapatkan naungannya Allah, dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Kita berkumpul di sini karena cinta, Bu. Kalau bukan karena cinta pada Nabi Muhammad, kita nggak mau di sini, betul? Mau nggak duduk di sini besok? Ibu mau nggak duduk di sini besok? Bu, nggak mau karena nggak cinta, ya. Tapi karena yang sesuatu yang kita cintai, kita mau duduk berlama-lama, kita mau berkorban apa saja, kita mau mengorbankan apa saja untuk sesuatu yang kita cintai. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa tetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan ini terus ada pada kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Salawat ma'assalam. Salawat dan salam, Bu, Pak. Jangan pernah bosan, Bu, ya. Jangan pernah kering. Jangan pernah berhenti lidah Anda bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingat Nabi Muhammad adalah perintah dari Allah Subhanahu. Pada malam hari ini kita berkumpul di sini ngapain? Ngapain? Mengingat Nabi Muhammad
ingat sama Nabi Muhammad, berarti Anda melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dalilnya. Kalau ada mereka mengatakan mana dalilnya peringatan Maulid? Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Apa maknanya solawat? Nabi Muhammad enggak butuh doa dari kita. Iya betul. Betul. Dia enggak butuh doa dari kita. Kita lah yang butuh syafaat dari dia. Betul. Kalau Anda mengharapkan syafaat sama Nabi Muhammad tapi Anda tidak mendekat sama Nabi Muhammad, kira-kira dikasih enggak? Nabi Muhammad tadi mengatakan, ahabbukum alayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat duduknya dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad, mereka yang banyak solawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi sallu ala Nabi, bersolawat sama Nabi Muhammad, intinya makna sesungguhnya dari ayat itu adalah Allah inginkan Anda ingat kepada Nabi Muhammad, karena Allah tidak pernah lupa kepada Nabi Muhammad. Allah tidak pernah lupa kepada Nabi Muhammad, bahkan Allah muliakan. Allah muliakan orang yang memuliakan Nabi Muhammad. Allah muliakan orang yang mengingat Nabi Muhammad. Allah hubungkan rohaninya dengan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat itu maknanya kita disuruh ingat sama Nabi Muhammad. Ketika Anda bersolawat sama Nabi Muhammad, berarti Anda ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung orang yang lidahnya dibiarkan oleh Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita orang-orang yang malam hari ini dikumpulkan Allah di sini, nanti dikumpulkan di jannah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu jamaah sekalian, sebelum saya berbicara lebih lanjut, Nabi Muhammad mengatakan, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih, yang enggak tahu terima kasih kepada orang yang udah berbuat baik kepadanya, maka kata Nabi orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang paling utama sekali Bu, pertama sekali kita ucapkan terima kasih sebesar anak muda yang dimotore oleh Al-Ustadz Fakhrul Raji, betul, dan juga Ananda Hari Anggara beserta sahabat yang lain, semua anak-anak muda, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan surga untuk kalian. Nanti dalilnya ada. Es kemong pakai roti, kalau ngomong kudu pakai bukti. Betul. Iya dah Bu. Ya. Segenap panitia kita wajib berterima kasih. Juga kepada orang tua yang mendukung gerakan anak muda ini. Sungguh tidaklah acara ini bisa terlaksana kalau bukan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Betul? Karena yang namanya cinta membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Yang kita muliakan, yang kita hormati segenap alim ulama yang ada di belakang Al-Fakir, khusus kepada Ustadz Aning, ada Ustadz Amil Busro juga yang tadi ngasih sambutan Bapak RW Mulyadi, masih ada? Masih ada? Ada, alhamdulillah. Beserta qori kita yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Ibu sadar atau enggak sadar? Mau atau enggak mau? Demen apa kagak demen? Yang menyimak mendengarkan pembacaan Al-Quran dengan seksama, maka ketahuilah setiap huruf yang tadi Anda dengarkan yang dibacakan oleh qori kita tadi, 10 kebaikan yang kita dapati. Alhamdulillah. Berapa ayat, berapa banyak, berapa kebaikan yang kita dapati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketawanya udah cukup apa belum? Ketawanya udah kenyang apa belum? Kalau udah, kalau belum ketawa dah, saya mau dengerin. Nah,
Bagus juga ketawanya. Dari mana kita mulai? Dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini, sungguh saya berbicara di hadapan orang-orang yang sempurna imannya. Yang sempurna imannya. Sempurna. Karena kalau orang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada akhir, beriman kepada takdirnya Allah, beriman, tapi enggak cinta sama Nabi, enggak cinta sama Nabi, enggak cinta sama Nabi, enggak sempurna imannya. Dari Anas ibn Malik, riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Jadi saat ini saya sedang berbicara di hadapan saudara-saudaraku yang imannya sempurna, insya. Karena salah satu keberuntungan, salah satu keberkahan, salah satu tujuan peringatan Maulid adalah kita ingin mencari, mendapatkan kesempurnaan keimanan sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena tidaklah kita kumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak, Bu? Kalau bukan cinta mau enggak duduk di sini? Ini gerakannya cinta, ini gerakannya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, ai bimakna sempurna. Ketika itu Sayyidina Umar, bayangkan Pak, Sayyidina Umar radhiyallahu an, singanya Allah, yang mana ketika beliau ada di dalam kubur, malaikat munkar nakir diomelin sama Sayyidina Umar. Kalau kita berani nggak ngebentak malaikat munkar nakir? Berani nggak? Sayyidina Umar pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaanku nanti di alam akhirat? Kata Nabi Muhammad, seperti sekarang. Berani? Ya berani. Galak? Ya galak. Malaikat munkar nakir nanya sama Sayyidina Umar, kau berani bertanya kepada aku tentang itu? Aku berjuang di jalan Allah, aku menghabiskan hartaku untuk Allah, dan kau berani bertanya kepadaku siapa nabiku? Aku berjuang bersama Nabi Muhammad. Masya Allah. Sayyidina Umar berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu melebihi segala sesuatu, akan tetapi aku lebih mencintai diriku daripada dirimu. Semuanya kalah kecuali diriku. Kata Rasulullah, tidak ya Umar. Maksudnya apa? Tidak sempurna. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi segala sesuatu. Istriku, anakku, hartaku lebih aku cintai daripada dirimu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, sekarang keimanan Sayyidina Umar menjadi sempurna. Dan juga saat ini saya sedang berbicara di hadapan saudara-saudaraku yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Ibu dibanggakan oleh Nabi. Bapak nih, gentong nih bersama nih. Ibu bocah, tong. Gentong. Sini dengerin. Jangan bercanda, sebentar aja. Habis ini kita udahan, pulang. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Tadi dikatakan di pembukaan saya katakan, asaddu ummati lihubban qaumun yakununa ba'di. Kata Nabi Muhammad, umat yang paling mencintai aku adalah mereka yang nanti datang setelah aku. Siapa maknanya? Kita umat akhir zaman. Kita di Muhammad, ya waddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka rela kehilangan hartanya, rela kehilangan keluarganya, rela kehilangan nyawanya, asalkan mereka bisa melihat kepadaku. Masya, kita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu. Bangga enggak Bu dibanggakan sama Nabi Muhammad? Bangga enggak? Alhamdulillah. Keberuntungan yang besar untuk kita. Karena Nabi juga mengatakan, Tuba liman ra'ani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa
dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya katakan pantas saya bilang kita beruntung saat ini ada di sini, Bu, Pak. Nabi mengatakan, "Tuba liman ra'ani wa amanabi." Sungguh beruntung mereka yang melihat kepada aku. Maknanya apa? Hidup sejaman dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, wa amanabi, dan beriman kepada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad. Masih ada yang belum menyebut Nabi Muhammad. Aduh, lega dah. Kasihan soalnya orang yang enggak sholawat, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad di hadapannya lupa jalan ke surga. Maka diulang lagi sama saya, jangan sampai lupa, orang belah hari kesian. Ntar dia keder lagi ya, berbang neraka dikata surga. Tapi kata Nabi, ada yang lebih beruntung lagi. Sampai 3 kali Nabi katakan, andalah, kitalah orang yang beruntung. Nabi mengatakan, summa tuba, sungguh beruntung. Summa tuba, sungguh beruntung. Yang tidak pernah melihat aku, akan tetapi mereka beriman kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa maksudnya? Umat akhir, ya setelah Nabi. Kita ini insya Allah termasuk di dalamnya. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tetapi beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, lanjut apa udah nih? Saya kalau ceramah 3 jam bener-beneran. Serius. Bodo amat, nggak dipikirin. Nah, cuma saya mau ingatkan, yang namanya peringatan Maulid Nabi, mestinya, isinya, yang sambutannya, yang ceramahnya, mengajak orang untuk ingat sama Nabi, pertama, untuk cinta sama Nabi, untuk rindu sama Nabi Muhammad, dan meraih syafaat Nabi Muhammad, bukan ngejelekin orang, betul. Jangan-jangan ajang seperti ini, podium peringatan Maulid, acara Maulid dibuat ngejelek-jelekin orang lain. Ya Allah, imannya nggak sempurna orang itu berarti. Mau kiai, mau ustadz kek, mau tekek kek, kalau udah ngejelek-jelekin orang berarti benci kepada orang lah. Tidak beriman, imannya nggak sempurna. Nabi juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imanmu sebelum kau mencintai saudaramu sesama muslim sebagai dia jelek-jelekin saudaranya, betul. Kemarin ada yang nanya, emang siapa itu Habib Rizik? Ya, pacul. No, Raja Arab, keluarga besar kerajaan Arab Saudi mengakui bahwa Habib Rizik keturunan 38 dari Nabi Muhammad SAW. Ini masih ada orang otak-atik nggak percaya. Terserah ente dah, ya. Kalau kita mah husnu jangan sangka baik. Ini kita luruskan sedikit biar pada paham. Nggak mungkin orang sekelas Habib Rizik, nggak mungkin orang sekelas Habib Anip, nggak mungkin orang sekelas Habib Bahar, nggak mungkin orang seberap Abi Usman bin Yahya, nggak mungkin orang sekelas Habib Segaf. Mereka berani mengakui menasabnya pada Nabi Muhammad karena ada hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang mengakukan nasab kepada selain ayahnya, maka haram surga untuknya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, dan di akhirat amal wajibnya dan amal sunnahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Nggak mungkin orang pintar mau melakukan itu, betul. Dah segitu aja biar pada senang yang kemarin kepukul. Dah, lanjut. Jadi inti perayaan Maulid adalah, Bu, setelah pulang dari sini ibu timbul rasa kangen sama Nabi, betul. Jangan nanti pulang dari sini acara Maulid ditanya sama suami, apa oleh-olehnya, apa ilmunya. Waduh bang, mulas perut ketawa. Ya kata lakinya, kalau mau ketawa mah di rumah aja. Nonton TV, betul. Lah pulang Maulid dia berantem laki bini gara-gara ketawa. Auzubillah min. Jadi perlu diluruskan, ya. Peringatan Maulid adalah kita untuk mengenang Nabi Muhammad, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, seperti apa lahirnya Nabi Muhammad. Paham? Betul? Jadi kita kumpul di sini untuk apa? Untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, untuk mengenang, memperingati, mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mau baca qasidah? Biar gairah ya. Jangan lemes lagi. Adra. Biar ingat sama Nabi Muhammad. Rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi min ma'ani Ahmadi. Rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wilayalil maulidi wilayalil maulidi. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abu Talib kakeknya, Abu Talib Khadijah istri semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. Rahatil adyar fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu Ahmadi. Rahatil adyar tasdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min layalil wa barikun nur yabdu min ma'ani Ahmadi wilayalil maulidi wilayalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahndanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui 5-6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adyar tasdu wilayalil maulidi wa barikun nur yabdu bimma'ani Ahmadi wa barikun nur yabdu bimma'ani Ahmadi wilayalil maulidi wilayalil maulidi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa alaihi. Salah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bu, saya mau tanya nih ibu-ibu belamari, tiap tahun hadir acara maulid enggak?
Hadir? Beneran? Sumpah? Swear? Sekarang ditanya. Harus tahu nih. Kalau sudah hadir tiap tahun. Nah, yang pertama sekali Allah ciptakan, sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi, sebelum Allah ciptakan malaikat, apa dulu? Apa dulu? Ketawa aja ketawa. Orang kan asal ceramahnya diajaknya ketawa. Maunya ketawa. Percuma buang duit. Betul? Boleh, selingan aja ketawanya. Sepanjang ceramah ketawa, lah lu panggil aja si Cak Baba suruh joget sini. Beres dah, betul. Jadi sekali lagi besok-besok ya nggak apa-apa selingan ketawa ya. Tapi jangan sepanjang-panjang alur sejam ketawa, masuk angin. Ya dah. Dah, biar tahu sejarah. Biar tahu sejarah Nabi Muhammad. Biar bangga sama Nabi Muhammad. Karena kenal sama Nabi Muhammad. Biar cinta sama Nabi Muhammad. Biar kangen sama Nabi Muhammad. Bisa bocah suara kecil, gede-gede, mak gede, badan suara kecil amat nyebut nama Nabi. Nanti di akhirat bu, yang ibu panggil bukan mak, tolong mak, tolong mak, bukan ya Rasulullah, sapaatin saya ya Rasulullah, tolong saya. Nah di dunia mah nama Nabi pelan-pelan banget ya. Biar rindu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita berawal. Biar ada alurnya. Cerita berawal dari sahabat Jabir. Jabir bertanya sama Rasulullah. Nih gini ceritanya bu. Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awala syai'in khalaqallahu qablal asya. Qala Rasulullah. Qala ya Jabir, innallaha halakal qablal asya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ini awal ceritanya kehidupan di alam dunia. Ini awal cerita penciptaan Allah akan seluruh alam raya. Ini awal Allah ciptakan dari miliaran bangsa malaikat. Ini awal Allah ciptakan langit yang 7 lapis. Ini awal Allah ciptakan bumi yang 7 lapis. Ini awal Allah ciptakan bidadari yang cantik-cantik. Yang mana apabila ibu, hari ini ibu marahin suaminya, nih abang-abang kita belain dikit nih, pak nih, bapak-bapak nih. Kalau bapak punya istri, di rumah marah sama ibu, sama bapak, ibu-ibu, apapun sebabnya, itu bidadari di surga marah sama istri kita. Jangan kau marahi suamiku, nanti dia jadi istri kita di surga pak. Bidadari yang banyak, surga yang indah, neraka yang penuh dengan api dan segala macam siksaannya. Ini awal ceritanya. Nabi Muhammad bertanya oleh sahabat Jabir, ya Jabir, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, demi ayahku. Orang Arab kalau sumpah, kalau apa-apa sumpah pakai nama bapak, udah habis, berarti udah habis-habisan sumpahnya dah. Nabi menjawab, ya Jabir, innallaha halakal qablal asya'. Ketahuilah Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, terlebih nur min nurih, dari nurnya Allah subhanahu. Jadi apa bu yang pertama sekali Allah ciptakan? Nur Nabi Muhammad. Masya. Di dalam kitab Sirah An-Nabawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Mufti Mekah, beliau menceritakan, wa yurwa min turukin satta anna Allah Ta'ala lama khalaqal Adam alaihissalam alhamahullah ankal ya Rabbi lima kanataini aba Muhammada. Qala Allah Ta'ala ya Adam irfa ra'saka farafa'a ra'sahu faraha nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surudukil ars. Bu, tahu nggak maknanya? Ini diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Zaini Dahlam dalam kitab Nasirah An-Nabawi. Dia menceritakan manakala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, Allah memberikan ilham, Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam
Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, lima kanataini aba Muhammada." Masya Allah, Bu. Di surga Nabi Adam masih sendiri, ibu awak belum diciptakan. Akan tetapi Allah panggil Nabi Adam dengan panggilan ya Aba Muhammad. Hei bapaknya Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Ini pada fokus nggak kemarin? Paham nggak Bu apa saya omongin nih? Paham nggak yang di sini nih? Ntar kita pegel-pegel teriak, dia nyangak aja, patau ini pulang kagak ngerti lagi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam di surga, Bu, Allah kasih ilmu. Nabi Adam nanya sama Allah, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau aku panggil dengan panggilan ya bapaknya Muhammad?" Siapa Muhammad? Padahal waktu itu Nabi Muhammad belum diciptakan dalam bentuk manusia, belum dilahirkan, belum ada maulidnya Nabi. Nih, makanya salah satunya faedahnya, manfaatnya hadir acara maulid, biar tahu sejarah Nabi, biar bangga sama Nabi, biar senang, biar kita terima kasih dijadikan Allah umat Nabi Muhammad. Allah menjawab, "Ya Adam, irfa ra'saka." Nabi Adam di surga posisinya ketika itu, Pak, disuruh angkat palanya, irfa ra'saka, angkat palamu wahai Adam. Nabi Adam begini nih, kalau orang Kedaung bilang begini apa bahasanya nih? Nah sama berarti, anak kirain beda sama orang kampung besar, ngedengak gitu, dengak, iya dangak. Paropa'a ra'sahu, maka ketika Nabi Adam angkat kepalanya, paro'a nuru, maka Nabi Adam melihat cahaya yang begitu indah, cahaya yang begitu agung, cahaya yang begitu istimewa, cahaya yang begitu maha dahsyat. Bertanya Nabi Adam pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ma hadzal nur?" Wahai Tuanku, ini sinar apaan? Ini cahaya apaan? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? "Hadza nurun nabi min zurriyatika. Ismuhu pi sama Ahmad wa fil ard Muhammad." Allahumma salli wa sallim. Dah kantongin tuh ilmu, bawa pulang. Apa kata Allah? "Ya Adam, itu adalah cahaya seorang nabi dari zuriatmu, dari keturunanmu. Di langit namanya dikenal dengan nama Ahmad, di bumi dikenal namanya dengan nama Muhammad." Tahu, udah tahu. Ada lagi terusannya nih. "Laulahu ma khalaqtuka wa khalaqtus sama wal ard." Katanya Allah, laulahu, hai Adam, kalau bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuka. Kalau bahasa kita nih orang sini nih, orang Kedaung kasar kan ngomongnya ya. Kasar gak? Sama orang belah sana. Enggak bakal gue bikin aja sampai ngantuk ya, gue kagak bakal bikin bebangusan lu. Enggak bakal gue bikin langit, enggak bakal gue bikin bumi kalau bukan karena Nabi Muhammad. Muhammad belum bisa, betul. Belum bisa bikin acara maulid bukannya untuk apa itu? Menimbulkan cinta, bukan mahabbah, bukan mengagungkan maulid, buat tujuan politik yang naik ke atas, orang mau calon dewan segala macam. Ya ilaha illallah, panggung juara itu menjadinya bukan panggung maulid. Nah, salah ya, salah tak? Alah, belum terima kasih sama Nabi Muhammad. Ini terima kasih sama Nabi Muhammad, nggak bisa kita bu balas jasa Nabi Muhammad. Nih bu, emak kita yang katanya sayangnya amat-amat sama anak, ya ilaha illallah. Udah pernah belum bapak kita, emak kita sujud sama Allah sampai nangis-nangis ngedoain kita biar masuk surga? Pernah belum? Mau mampus kagak, apalagi kalau anaknya banjal mau disumpahin, anak jadah nggak mati tabrak mobil tanah, udah tabrak mati menyesal ya. Tapi Nabi Muhammad bu
1400 tahun yang lalu. Bocah, gue kegedemen banget dah kalau gue ngomong udah bercanda. Tahu gue bagi duit lo. Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu menangis, Bu. Menangis selama 3 hari, Pak. Enggak keluar rumah. Ini biar timbul bangga sama Nabi Muhammad, kudu diceritakan bagaimana cintanya Nabi Muhammad sama umatnya. Jangan dulu bicara soal akhlak Nabi Muhammad. Waduh, Al-Quran. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Siti Aisyah, engkau setiap hari dengan Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Karena akhlak Rasulullah Al-Quran. Al-Quran, Bu. Astagfirullahaladzim. Al-Quran 30 juz. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Itu perangainya Nabi Muhammad. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Itu kelakuannya Nabi Muhammad. Lah kalau kita terbalik ya. Iya kan na'budu wa iya. Enggak seperti itu kita mah. Kalau Nabi Muhammad benar-benar mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diceritakan, Pak, Bu. Boleh cerita dikit nggak nih? Ini sebelum saya ceritakan nanti. Waduh, makanya kudu 3 jam. Ya, kudu 3 jam. Nanti kita selingin qasidah biar jangan ngantuk. Jadi begini. Kita cerita Nabi Adam dulu, bukan Nabi Muhammad nangis dulu. Yang jelas Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu pernah nangis untuk kita. Pernah berdoa untuk kita agar kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua kita enggak mikirin, kita mau ke surga, kita mau ke neraka, terserah, betul. Orang boro-boro emak kita, bapak kita ini sekarang nih boro-boro mikirin surga, mikirin neraka. Mikirin beras palanya puyeng, mikirin hari beras bukan mikirin turun makin naik. Ini presiden bagaimana? Ini negara bagaimana? Rakyat mau disuruh makan batu. Beras mahal terus, ya. Kalau nggak bisa memimpin negara, serahkan sama Bang Boy. Boy jadi presiden, tambah kacau negara. Nah, dikit aja selingan, jangan diterusin. Jadi Bu, ketika Nabi Adam melihat itu cahaya yang begitu indah, ya, itu cahaya dipindahkan oleh Allah ke sini, ke punggung Nabi Adam alaihi salam, dipindahkan. Sebab ini cahaya mau dizohirkan, mau dilahirkan, mau dilahirkan, dimasukkan ke punggung Nabi Adam. Maka Allah berfirman kepada malaikat, wa qulna lil malaikati isjudu. Maka kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Sujud maksudnya berbaris untuk mengucapkan salam, untuk mengagungkan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka itu sababnya malaikat disuruh berbaris, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan karena Nabi Adam, tapi karena adanya nur Nabi Muhammad di dalam diri Nabi Adam alaihi salam. Terus berpindah, Bu. Sulbi itu berpindah. Tapi gimana mau pindah? Orang Nabi Adam aja masih sendiri, betul. Ketika di surga Nabi Adam sendiri. Ini si Udin, ada yang bisa beresin nggak si Udin di depannya? Ntar gue turun nih, gue beresin si Udin nih. Yang cadet ya Din. Gue jarang-jarang datang kemari Din, lu mau gue jadatin. Udah hampir sejam nih. Belum apa-apanya cerita saya nih Bu. Ini saya ceritakan dari tur Nabi Muhammad pindah sampai ke kakeknya, sampai ke ayahnya, sampai Nabi Muhammad dilahirkan, sampai Nabi Muhammad ke Halimatus Sa'diyah 4 tahun, sampai Nabi Muhammad nanti diajak Zarah ke Madinah sama ibunya. Dia pulang dari Zarah dengan pembantunya, ibunya meninggal. Terus kira-kira cukup nggak 3 jam? Sampai Nabi Muhammad dagang, sampai Nabi Muhammad menikah, sampai Nabi Muhammad menerima wahyu, kira-kira cukup nggak 3 jam? Sambung tahun depan insya Allah ya. Kita sedikit aja ya. Jadi ketika Nabi Adam di surga, Allah ciptakan ibu Hawa. Makanya Bu, ibu bangga. Jadi perempuan cakep nggak heran Pak. Karena Nabi Adam ketika diciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam lagi tidur. Begitu bangun tidur, dia lihat ada makhluk yang begitu indah. Bu, saya tanya nih, Pak, kalau Bapak setiap hari ngeliat bini, bosan nggak? Lihat artis yang cakep, kaget nggak kira-kira? Ini apa? Bapak tidur nih. Biasanya begitu melek mata, ngeliat bini, bisa ada kusut bini, udah kayak duit gocengan pada lecek. Pas besok lihat cakep, bagus, menawan, kaget nggak? Nabi Adam lihat bidadari biasa dia, biasa aja. Tapi begitu lihat Siti Hawa kaget dia. Kenapa?
Karena diriwayatkan dalam kitab tersebut, kecantikan ibu Hawa 70 kali daripada kecantikan bidadari. Wajar dia kaget ya. Diciptakan itu ibu Hawa, tahu-tahu ada bangun tidur dia melek mata, dia lihat makhluk sebegini bagusnya, sebegini indahnya, belum pernah dilihat. Bagaimana Allah yang menciptakannya, betul tak? Allahul Jamal. Allah itu indah, ciptaannya aja bagus. Siti Hawa. Ini Nabi Adam mau megang Pak, mau megang megang Siti Hawa. Ada suara, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Mahar, maka orang nikah harus ada maharnya, mas kawinnya. Nabi Adam nanya, udah buruan apa mas kawinnya, cepetan. Ya. Ada 2 riwayat. Yang pertama, membaca sholawat sama Nabi Muhammad 3 kali. Yang kedua, kalau nggak ada sholawat nggak ada kita, betul nggak? Orang nggak boleh disentuh, masih haram. Halalnya dengan sholat. Maka bingung kalau ada orang yang mengatakan itu kumpul-kumpul baca sholawat bid'ah, dipacul. Benar? Dikit-dikit bid'ah, katanya bid'ah apa kali? Bid'ah tuh berak di helm, baru bid'ah namanya. Nah, lanjut apa udah? Jadi mas kawinnya sholawat Bu, Masya Allah, dahsyat sholawat itu ya. Jadi singkat cerita, Nabi Muhammad dilahirkan. Tadi kita udah baca qasidahnya 12 Rabiul Awal. Tapi itu perjalanan cahaya itu masih banyak Pak, masih panjang. Masuk ke Nabi Ibrahim, masuk ke Nabi Ismail, masuk ke Adnan, masuk ke kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, sampai ke ayahnya Abdullah. Bu, itu Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah. Itu mereka para rahib-rahib Nasara, orang Yahudi dan Nasara, mereka tahu, sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang Yahudi dan Nasara tahu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Apa maknanya? Dijelaskan dalam kitab Taurat, dalam Zabur, dijelaskan semua tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dan mereka tahu bahwa cirinya ada pada Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Kalau Sayyidina Abdullah liwat di malam hari, maka itu jalanan terang. Kalau dia liwat siang hari, orang tahu tadi Abdullah liwat sini. Kenapa? Karena harum kasturi, wangi kasturi. Maka datang mereka pembesar-pembesar Nasara dan Yahudi, datang kepada Abdullah, menawarkan anaknya yang cantik-cantik untuk dinikahkan dengan Sayyidina Abdullah. Karena mereka rahib-rahib tahu, pendeta-pendeta tahu bahwasanya Nabi yang bisa mengambil cahaya dari badan Abdullah pasti akan lahir Nabi akhir zaman. Mereka enggak senang akhir zaman keluar Nabi akhir zaman dari bangsa Quraisy, dari orang Arab. Itulah sebabnya mereka enggak mau beriman sama Nabi Muhammad. Bukan mereka enggak kenal sama Nabi Muhammad. Bukan berarti mereka enggak tahu. Mereka tahu. Diajarkan dalam kitab suci mereka. Ya. Surakah. Nanti kita sampai cerita itu dah. Bahwasanya mereka mengetahui akan cahaya yang ada pada diri Abdullah. Mereka menawarkan anak mereka untuk dinikahkan dengan Abdullah, tapi Sayyidina Abdullah enggak mau. Bahkan ditawari hadiah, emas, onta, wilayah, asal mau menikahkan anaknya dengan Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah tidak mau menikah kecuali dengan nasab perempuan yang mulia. Ayahandanya Abdullah, ayahandanya Rasulullah dengan ibundanya Rasulullah, di 5 keturunan di atas mereka ketemu. Jadi sama-sama keturunan dari Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Biar jelas sejarahnya ya. Maka ketika Rasulullah, singkat cerita Bu, ketika Rasulullah mau dilahirkan, diriwayatkan dalam kitab Az-Zahrul Bahsit Atwarul Abu Qasim, di situ Siti Aminah bercerita sedang sendirian di rumah. Kakeknya Rasulullah, yakni Abdul Muttalib, sedang ada di Ka'bah lagi tawaf. Kata Siti Aminah, tiba-tiba rumahku atapnya terbelah menjadi 2. Aku begitu melihat cahaya yang sangat indah. Datang kepadanya burung-burung seperti cahaya putih, malaikat barangkali. Aku merasa ketakutan, kata dia. Setelah selesai dia cerita gitu sama kakek Rasulullah. Datang kepadaku 2 orang wanita yang cantik.
Ketika melahirkan Nabi Muhammad, Allah utus siapa? Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryamu wa sayyidatu Asiyah. Siapa? Dengan taufiknya Allah, maka didatangkan Allah Sayyidatina Maryam dan Asiyah. Siapa Maryam? Ibunda daripada Nabi Isa alaihi, wanita suci, wanita solehah, betul. Yang mana kehidupannya sangat berat. Dia beribadah di mihrab, diuji dengan hamil tidak ada suaminya, diusir dari kampungnya, perjuangannya berat. Tapi Allah berikan kemuliaan kepadanya. Begitu juga dengan Siti Asia. Siapa Siti Asia? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Bayangkan, dia di tengah-tengah kehidupan yang berat, menjaga keimanannya kepada Allah. Maka Allah berikan kemuliaan kepadanya ketika Sayyidatina Aminah hendak melahirkan baginda Rasul, menemani daripada Sayyidatina Aminah. Hebat Bu. Dan diiringi oleh malaikat bidadari. Lalu kata Siti Aminah, aku diberi minum dari sebuah cawan cempat yang sangat indah. Airnya berwarna putih, lebih putih dari susu, lebih sejuk daripada es salju, lebih manis daripada madu. Hingga ketika aku minum air tersebut, badanku pun bercahaya sama seperti mereka. Bercahaya Bu. Bukan cuma itu, kelahiran Nabi Muhammad, ibunya didampingi sebelah kanan oleh malaikat Jibril. Dan dari hadapannya didampingi oleh malaikat Mikail. Agar apa? Agar tidak diganggu oleh iblis laknatullah. Hebat enggak peristiwa kelahirannya Bu? Hebat enggak? Hebat lah. Ada enggak orang sini yang beranak rumahnya kira-kira terbuka? Ada gempa, tiban, mampus, ya. Apa lagi? Yang ditemenin paling banter sama bidan. Nah, kalau dulu kan dukun beranak, sekarang pakai bidan. Kalau zaman Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dan banyak keistimewaannya. Saya singkat lagi cerita. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ada orang yang beruntung. Abu Lahab, paman Nabi. Ya, dia dapat kabar dari Suwaibah. Jadi saya tanya ibu nih, ibu udah berapa kali hadir maulid? Banyak. Saya tanya, ada berapa perempuan yang menyusui Nabi Muhammad? Hei, Pak, gimana nih Pak Pok? Diajarinnya apa aja kemarin? Nggak tahu. Perempuan yang menyusui Nabi Muhammad ada berapa orang ketika Nabi Muhammad lagi lahir? Aduh, udah gue bilangin dah, gue kagak bilang. Tahu dia. Catat nih, tulis. Nanti ada pertanyaan dari malaikat Jibril. Saya jawab jadinya. Setelah disusui oleh ibundanya Aminah, maka disusui oleh Suwaibah. Suwaibah itu siapa? Pembantunya Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Suwaibah datang kepada Abu Lahab ngasih kabar, ya Abu Lahab, itu ponakanmu Muhammad sudah lahir. Dia senang, dia bahagia. Apa kata dia? Saking kebahagiaannya, orang Arab kalau dapat sesuatu yang bagus, dia balas kebaikan dengan kebaikan. Dimerdekakan Suwaibah. Udah nggak jadi budak lagi, jadi manusia merdeka dia. Makanya ketika itu dia minta izin sama Siti Aminah untuk menyusui Rasulullah sebagai tanda terima kasihnya. Disusuin oleh Suwaibah. Pertama oleh ibunya, kedua oleh Suwaibah. Yang ketiga oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 dah tahu dah tuh orang Kedaung sekarang ya. Tenang, kita megang kuncian semua nih. Pokoknya begitu diketrik nih pasti piting Solo. Asal kodenya binatangnya lompat-lompatan, tepaknya gegelintingan, mau duit ke Kali Baru, dah gila. Ya gila lah orang mikirin pakong mah gila ya. Orang paling gila-gilanya orang mau di Lelaga Cina kagak habis-habis orang yang demen masang pakong. Ada nggak di sini gituan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah aman Kedaung berarti. Aman nih. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan, ayahandanya sudah meninggal. Kebiasaan orang Arab menyusui anak mereka yang baik dengan wanita-wanita dari gunung. Termasuk Rasulullah. Singkat cerita aja Bu. Ada petunjuk datang kepada
kakeknya Rasulullah. Ada suara dari langit, cari perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika kakeknya Rasulullah sedang berjalan, berjumpa dengan Halimah. Halimah bertanya kepada kakeknya Rasulullah, wahai Tuan, jadi dulu tuh orang Arab tuh gini Pak, nih Bu. Punya anak, laki-laki atau bayi, ditaruh di depan Ka'bah. Di situ ditaruh duit juga. Jadi orang gunung, perempuan gunung ngambil bayi, ada upahnya, diambil. Nah karena Halimatus Sa'diyah ini keledainya, jalannya lama, kurus, ceking, jarang makan, orang miskin, belangsak. Maka dia mau nyari kerjaan. Kalau orang sekarang kerjaan kan kuli nyuci. Nah orang sono mah kerjaannya ngituin, nyusuin. Ya bukan nyusuin si boy. Sesedot habis 2 liter sama dia. Iya. Jadi kerjaannya itu nyari duit. Karena Halimah datang belakangan kehabisan. Udah, akhirnya ditemuilah kakeknya Rasulullah. Ditanya, wahai Tuhan apakah anda baik di rumahnya? Ditanya, siapa namamu? Halimah. Iya, diajak ke rumahnya. Dilihat, begitu ngelihat Rasulullah, itu Halimatus Sa'diyah langsung jatuh cinta kepada Rasulullah. Dia senang lihat Nabi Muhammad. Masya Allah, wajahnya bercahaya, indah, bagus Bu. Rasulullah itu dikatakan, dia terlahir, terciptanya, bentuk wajahnya seolah-olah sebagaimana maunya Rasul. Mukanya begini, indahnya begini, bagus, nggak bisa dikatakan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sungguh celaka di yaumul kiamat. Rugi, ke neraka, celaka orang yang nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad nanti di akhirat. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dengan acara maulid seperti ini ya, selalu semangat hadir maulid. Besok nanti Bapak Amil mau bikin lagi di belakang kan, kita hadir lagi maulid. Pesan sama Pak Amil, yang ceramahnya ketawanya banyak-banyak, dikit aja biar kita dapat ilmu ya gitu ya. Biar lebih mengenal Nabi Muhammad, biar bisa cinta sama Nabi Muhammad, biar bisa kangen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan lagi enggak nih? Terusin jangan nih. Lanjut. Datang Siti Halimatus Sa'diyah ke rumah Aminah. Dia berjumpa dengan Siti Aminah, dia melihat Nabi Muhammad, dia jatuh cinta. Apa dia bilang? Aku izin dulu sama suamiku. Ada yang kenal? Siapa nama suaminya Halimah? Enggak kenal. Haris namanya. Singkat cerita, dibawa Rasulullah, cuman ketika Rasulullah belum dibawa ke kampung. Ini ada keajaiban. Ini nggak pernah Anda dengar cerita ini. Di dalam kitab tersebut diceritakan bahwasanya Halimatus Sa'diyah hendak mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Sekarang kalau yang pernah ke Mekah, yang pernah umroh, setengah mati pengen nyium Hajar Aswad, susah ya. Susah mau cium Hajar Aswad. Tetapi ketika Rasulullah dibawa ke hadapan Hajar Aswad, itu batu Hajar Aswad keluar maranin wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ajaiban. Masih banyak keajaiban-keajaiban lain laginya ya. Yang jelas udah jam 11:15, sejam lebih, percaya enggak? 3 jam enggak kerasa Bu. 3 jam enggak kerasa. Saya mau kasih tahu yang terakhir. Kita lanjut lagi nanti aja ya. Pasalnya masih banyak ini kalau diceritakan. Bagaimana Halimah datang ke kampungnya, itu ke kampung Halimah ketika datang Rasulullah Bu. Tadiannya peceklik musim kering. Ketika Rasulullah datang ke kampung itu, hujan turun, subur kampung tersebut, nggak pernah sesubur itu. Dan diceritakan oleh Halimah bahwasanya ketika ada yang sakit, kalau ada yang sakit, mau sakit gigi, kalau sekarang sakit gigi tuh kayak si Ari sakit gigi, udah ke dukun, ke dokter nggak baik-baik. Sakit kepala, sakit perut itu datang ke rumah Halimah, ke rumah Halimatus Sa'diyah. Datang yang sakit, lalu ditempelkan tangan Nabi Muhammad yang baik tadi di tempat yang sakit, maka sembuh. Dan pertumbuhan Nabi Muhammad 1 hari Nabi Muhammad sama dengan sebulan bayi yang lain. Benar-benar ajaib, nggak main-main ya. Jadi membawa keberkahan, membawa keberuntungan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Membawa keberuntungan. Juga kita Bu beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau bukan jadi umat Nabi, waduh neraka kita ya. Nauzubillah min jali. Ketahuilah Bu, sebelum kami tutup, ini cerita terakhir. Kalau ada umur panjang insya Allah nanti saya lanjut lagi ceritanya ya. Bagaimana Nabi Muhammad sampai besar nanti. Ini yang saya mau sampaikan ini nggak kalah pentingnya. Nanti saat di akhirat, jangankan emak kita, jangankan bapak kita, jangankan RT, jangankan RW, apalagi lurah, kencang larinya, apalagi camat, ngumpet dia, apalagi bupati, nyungsep dia, apalagi gubernur, ngejengkang dia, apalagi presiden, miring dia ukurannya. Berlari dari kita, ngejauh dari kita, kecuali Nabi Muhammad
Ketahuilah Bu, ini yang bikin kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Harus tahu semua. Pulang dari sini harus tahu cerita ini. Biar kepengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketahuilah Bu, saat nanti di alam mahsyar, matahari sejengkal, mudah-mudahan kita dapat naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kelompok yang sebelah kanan, bukan kelompok yang sebelah kiri. Dalam keadaan telanjang, panasan, semua kita kebingungan Bu. Kita lari ke emak kita lari, nggak mau ketemu sama kita, takut dia. Bapak kita juga sama lari. Lalu kita datang pada Nabi Adam untuk minta dihisap. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Nggak sanggup. Datang kita ke Nabi Musa juga bilang demikian, nggak sanggup. Sampai kita ke Nabi Isa, sehingga Nabi Isa menyuruh, datang temui oleh kalian Muhammad. Kita sama-sama mencari Nabi Muhammad. Ketika itu kita tidak menemukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang ada di bawah arsy, sedang sujud kepada Allah. Sehingga Allah bertanya pada Jibril, bukan berarti Allah tidak tahu. Ingin memberitahukan kepada kita. Allah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man huwa? Ya Jibril, siapa itu yang sujud? Bukankah pada hari ini sujud tidak ada lagi sujud? Bukankah pada hari ini sudah tidak ada lagi ibadah? Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu kekasihmu Muhammad. Ya Jibril, suruh angkat kepalanya. Minta apa yang dia minta. Isfa' tu safa'. Hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, berikan syafaat pada hari ini kepada siapa yang engkau ingin syafaati. Mudah-mudahan kita yang senang dengan maulid, yang cinta dengan Nabi Muhammad karena hadir maulid, karena tidak mungkin kita bisa cinta sama Nabi Muhammad. Karena peringatan maulid seperti ini, kita kumpul seperti ini, hakikatnya adalah ini pembuktian. Ini adalah membuktikan kalau kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ini adalah ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda cinta kepada seseorang, Anda datang kepadanya dengan membawa bunga, bisa apa tidak? Boleh atau tidak? Sah apa tidak? Atau datang ente senang sama seseorang, ente datang kepadanya, kita kasih duit yang banyak dia, boleh atau tidak? Ya duit kita, kalau duit orang jangan tangkap polisi. Mobil, Anda senang dengan dia, bergembira, Anda undang dia ke rumah kita, kasih makan-makan, boleh atau tidak? Ini kita mengungkapkan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mengungkapkan cinta pada Nabi Muhammad. Kita mengungkapkan rindu pada Nabi Muhammad. Kita berkumpul seperti ini. Kita baca sejarah kitab maulid yang kita baca tadi, sejarah hidup Nabi Muhammad. Kita baca salawat sama Nabi Muhammad. Kita baca qasidah sama Nabi Muhammad. Anda dengarkan saya cerita tentang sejarah hidup Nabi Muhammad. Ini adalah ungkapan bahagia. Ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, salah apa tidak? Salah apa kagak? Boleh apa? Ada yang bilang salah, ada yang bilang sesat. Bener apa kagak? Kita kumpul di sini ingat sama Nabi Muhammad, bener apa kagak? Dalilnya kuat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Tadi di awal sudah kami kasih tahu, untuk ingat sama Nabi Muhammad berarti kita melaksanakan perintah Allah. Ingat sama Nabi Muhammad bukan cuma dalam sholat, bukan cuma lagi baca Quran. Berkumpul seperti ini pun kita boleh, wajib bahkan mengingat Nabi Muhammad. Jangan pernah lupa pada Nabi Muhammad, karena Allah nggak pernah lupa sama Nabi Muhammad. Jadi ketika semua orang berlari takut karena hukuman, takut akan murkanya Allah, Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, aku akan syafaati kalian, aku akan tolong kalian, aku akan selamatkan kalian. Allahumma salli wa sallim. Semua nabi berlari enggak? Semua nabi lari enggak? Lari enggak mau ikut campur. Orang tua kita lari enggak? Lari enggak mau ikut campur. Kecuali Nabi Muhammad. Illa Nabi Muhammad. Illa itu artinya kecuali. Illa Rasulul, illa Habibul, illa Nabiul, illa Rasulullah, illa Habibullah, illa
ila Nabi Muhammad, ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Nabi Muhammad. Ketika yang lain lari, ketika yang lain menjauh, Nabi lain gak sanggup. Tidak untuk Nabi Muhammad. Dia tidak lari dari umatnya, dia tidak lari dari tanggung jawab, dia tidak lari daripada apa yang dicintainya. Ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Nabi Muhammad. Huwa yu'azallah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Nabi Muhammad. Ya mudhiba ghanni, ya unsi fi yaumi, warda an ashabi, wahli wa akhbabi, wariku lil marrum, ya Rabbi wazidni ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Rasulullah. Wujud fatiridu anni, kapabi min afi, wasukin min kafi, wadkhulu fil jannah binidai misarri, ila Rasulullah, ila Habiballah, semuanya, ila Nabi Muhammad, ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Nabi Muhammad. Ya munjiyal ummah bi ashabil ayyam, anta malja minni, tabqi ala sani, najli wa ikhwani, anta lana syafi, wa kul yakul nafsi nafsi, ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad, ila Nabi Muhammad. Coba ibu bayangkan, coba kita bayangkan saat kita dalam huru hara, semua manusia ketakutan, kita telanjang di alam mahsyar, panas, kita kelaparan bu, kita kehausan, kita memerlukan pertolongan, kita kepengen ditolong, dan yang tidak berlari dari kita adalah Nabi Muhammad, yang tidak mendustakan janjinya adalah Nabi Muhammad, yang menepati cinta Nabi Muhammad. Panggil ila Nabi ya Rasulullah, ila Rasulullah, ila Habiballah, ila Nabi Muhammad,
illa Rasulullah, illa Habiballah, illa ila Nabi. Allahumma salli wa sallim. Terakhir Bu yang ingin saya sampaikan, sudah berapa banyak air mata Bapak Ibu yang terteteskan untuk Nabi Muhammad? Sudah berapa liter air mata yang terkeluar dari matamu untuk mengenang Nabi Muhammad, untuk menangis pada Nabi Muhammad, untuk minta syafaat sama Nabi Muhammad? Bukankah nanti kita tahu, bahkan anak kecil pun tahu, bahkan orang bodoh Muhammad. Sudah berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mengenang Nabi Muhammad? Sudah berapa banyak tenaga yang Anda keluarkan untuk salawat sama Nabi Muhammad? Sudah berapa banyak harta yang habiskan untuk Nabi Muhammad, untuk dakwahnya Nabi Muhammad, untuk perjuangannya Nabi Muhammad, untuk maulidnya Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad Bu, Nabi Muhammad pernah menangis 3 hari 3 malam sujud kepada Allah. Tadi sudah saya katakan, Nabi Muhammad menangis, beres sholat sujud lagi, nangis lagi, beres sholat sujud lagi, nangis lagi, sampai penuh dengan air mata. Untuk siapa? Nabi Muhammad menangis untuk kita. Nabi Muhammad menangis untuk keselamatanmu. Nabi Muhammad menangis untuk keselamatan Anda. Sudahkah Anda menangis untuk Nabi Muhammad sebagai tanda terima kasihmu mengenang Nabi Muhammad? Ketika kau baca salawat sama Nabi Muhammad, tercurahkan air matamu atau tidak? Ketika kau salawat sama Nabi Muhammad, hatimu hadir atau tidak? Ketika kau mengenang Nabi Muhammad, apakah ingatanmu teringat pada Nabi Muhammad kah? Atau kau teringat kepada urusan duniamu kah? Atau kau teringat akan permasalahanmu kah? Tahuilah sahabat semua ketika itu bingung. Sayyidina Abu Bakar bingung, Sayyidina Utsman bingung, Sayyidina Ali apalagi. Mereka bingung, mereka khawatir Nabi Muhammad tidak keluar rumah selama 3 hari. Hingga mereka bermusyawarah, mereka bermufakat untuk datang kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mereka utus pertama sekali? Mereka begitu tinggi akhlaknya sama Nabi Muhammad. La tarfa' sautaku sautan Nabi. Bahkan Allah melarang, jangan kau tinggikan suaramu melebihi ketinggian daripada suaranya Nabi Muhammad. Mereka bicara dengan Nabi Muhammad pun lembah lembut. Mereka mau datang sama Nabi, kalau nggak ada izin nggak berani mereka masuk. Akhirnya siapa yang mereka kirim? Mereka kirim Sayyidina Abu Bakar. Kenapa mereka kirim Sayyidina Abu Bakar? Karena dia adalah sahabatnya, dan dialah yang pertama sekali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan dialah yang pertama sekali beriman di luar daripada keluarga Nabi Muhammad, dan dia adalah mertuanya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, diketuk pintunya, ngasih salam, ditanya oleh Siti Aisyah, ditanya, siapa di balik pintu? Ana Abu Bakar, saya Abu Bakar. Apabila dikasih izin saya akan masuk, kalau tidak dikasih izin saya akan kembali pulang. Yang di dalam rumah adalah anaknya, anak Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, istrinya Nabi Muhammad SAW. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu di balik pintu ada mertuamu, di balik pintu ada sahabatmu, di balik pintu ada kawanmu. Abu Bakar ingin minta izin masuk. Rasulullah tidak kasih jawaban. Aisyah balik lagi ke depan pintu, mohon maaf wahai ayah anda, aku tidak bisa membukakan pintu karena tidak izin dari Rasulullah. Abu Bakar balik. Sahabat tambah bingung, sahabat tambah takut, sahabat tambah sedih. Diutuslah yang selanjutnya Sayyidina Utsman. Begitupun sama, tidak dapat pintu, sehingga mereka mengutus daripada Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi? Karena Salman Al-Farisi dianggap keluarga oleh Nabi Muhammad SAW, diangkat keluarga Nabi Muhammad SAW. Dia pun tidak dapat pintu. Akhirnya siapa yang diutus terakhir? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang cerdas, seorang yang Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa ali babu. Aku adalah gudangnya ilmu, kata Rasulullah, aku adalah kotaknya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Maknanya dari hadis itu, kalau kau ingin ilmunya Rasulullah, belajar kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali orang yang cerdas, dia berpikir mertuanya aja nggak dibukain pintu, Utsman nggak dibukain pintu, Salman nggak dibukain pintu, apalagi aku cuma Ali. Akhirnya dia tahu Sayyidina Ali orang yang cerdas. Yang paling dicintai Nabi Muhammad adalah Sayyidatina Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, istri dari Sayyidina Ali. Maka datang Sayyidina Ali kepada Fatimah menceritakan hal demikian.
maka Fatimah pun berangkat ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu, meminta izin. Kita Aisyah datang sama Rasulullah, kata Rasulullah memberikan isyarat dengan mengangguk, maka dibukakan pintu. Setelah itu Fatimah datang kepada Rasulullah, hendak menumbruk daripada ayahnya, ditanya oleh Rasulullah. Ditanya oleh Fatimah, ketika itu Rasulullah mengangkat wajahnya dari sujud. Datang Rasulullah alaihissalam memberikan kabar kepadaku bahwasanya nanti di akhirat, nanti di yaumul kiamah akan ada satu dari umatku yang akan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ridha, aku tidak ingin, aku tidak mau. Bayangkan, Bu. Rasulullah mendapat kabar satu orang umatnya akan masuk neraka. Rasulullah sujud sampai 3 hari nangis, sholat, habis sholat sujud lagi, nangis lagi, nggak mikirin makan. Kalau kita sudah berapa banyak kita nangis untuk Nabi Muhammad? Udah berapa kali perut kita kosong untuk ikutin ajaran Nabi Muhammad? Puasa Senin Kemis enggak, apalagi Senin Kemis, Ramadan aja kagak. Berapa banyak kita lapar untuk Nabi Muhammad, untuk nyenangkan Nabi Muhammad? Karena ketahuilah ketika Anda melaksanakan syariat Nabi Muhammad senang, bahagia. Kalau Anda puasa nahan lapar untuk Nabi Muhammad, puasa karena Nabi Muhammad, karena Allah, karena ajaran yang dibawa Nabi Muhammad senang. Akhirnya kata Rasulullah, aku tidak ingin satupun umatku masuk ke neraka. Makanya aku sujud minta sama Allah agar tidak jadi itu orang ke neraka. Maka telah datang kepadaku Jibril memberitahukan kepadaku, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Bu. Udah malam. Udah apa terus? Udah 1,5 jam. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Akhir dari penyampaian saya, kalau ada yang kata yang salah minta dimaaf, kalau ada yang kurang enak jangan buang aja ya. Cuman terakhir, Bu, setiap sekali saya ceramah, dimanapun saya ngomong, di akhir perjumpaan saya ingin menambah berkah untuk Anda. Mau berkah? Mau. Nanti tanggal 9 daripada bulan depan, Oktober ya, itu acara maulid juga akbar di tempat kami di Pondok Pesantren Burdah Karpet Merah Kampung Melayu ya. Insyaallah kita bikin kebuli. Kita udah siapin kambingnya 14 ekor. Siap insyaallah. Insyaallah kita potong, kita bikin kebuli ya, biar berkah. Baiklah, Bu, untuk sampai beruntung kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca sholawat sama Nabi Muhammad SAW. Mau baca sholawat, Bu? Mau enggak? Kalau enggak udah pulang. Mau? Baiklah, ikutin saya ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi hussa bil fadilah, ya Rabbi warda ani sahabah, ya Rabbi warda anis sulala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli
du'ana ya Rabbi balikna nazuru Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami semua malam ini ya Allah, maka kumpulkanlah kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, kami datang ke tempat ini membawa dosa yang banyak, maka daripada itu kami pernah mendengar kekasihmu mengatakan tidaklah kami berkumpul di satu majlis yang mana majlis tersebut mengingatmu ya Allah, melainkan Kau hapuskan dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini membawa hajat yang banyak, hajat dunia dan akhirat ya Allah, maka kabulkanlah semua hajat dunia kami dan kabulkanlah semua hajat akhirat kami ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini membawa penyakit jahil, membawa penyakit batin, maka dengan salawat yang kami baca, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan peringatan maulid Nabi Muhammad ini ya Allah, sembuhkan penyakit zahir kami, hilangkan penyakit batin kami ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini mengharapkan berkah darimu, dunia dan akhirat ya Allah, maka bukakan untuk kami yang ada di sini pintu-pintu keberkahan dunia dan akhirat, mudahkan semua urusan kami, lancarkan semua urusan kami, datangkan kepada kami rezeki yang banyak, yang besar, yang halal untuk ibadah padamu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan satupun kami yang ada di sini malam hari ini, jangan biarkan kaki mereka tergelincir ke neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengakui mata ini sering melihat maksiat, sering memandang yang haram, sering melanggar anggaran-Mu ya Allah. Tapi jangan Kau haramkan, jangan haramkan mata kami yang penuh dosa ini, yang pantas sekali Kau tibankan dengan batu neraka. Jangan biarkan mata kami tidak memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, biarkanlah semua yang ada di sini malam hari ini yang matanya terbuka karenamu ya Allah, yang matanya terbuka untuk kekasih-Mu, izinkan mata mereka semua, mata kami memandang wajah kekasih kami, wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga kami menjadi orang yang beruntung ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap akhir hidup dari kami yang ada di sini semua husnul khatimah, akhir yang baik, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan diiringi salawat, kita tutup tadi majlis kita dengan doa. Kembali Al-Fakir akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan majlis yang lebih besar lagi. Moga kita kembali dari tempat ini, dihapuskan dosa kita semua. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, anak kita, usaha kita, istri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala urusan kita. Atas pun kekurangan dan kesalahannya adalah datang dari Al-Fakir, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Hadirin sebentar jangan pulang dulu. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Dedi atas tausiah, sholawat dan doanya. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah pengetahuan kita tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, ada undangan, ada informasi pengumuman yang datangnya dari Majelis Taklim Raudatul Atfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Raudatul Atfal insyaallah akan mengadakan istighosah akbar dan santunan yatim piatu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad 1 Oktober Rabiul Awal 1445 Hijriah di lapangan sepak bola TPU. Santunan yatim piatu akan dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pada asar sampai dengan selesai. Dengan pengisi acara Ustadz Farhan Sirot, penceramah Rifatul Mahmudah Qari'ah, tim Hadrah Syabul Mustaqim. Dan acara intinya yaitu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pada isya sampai dengan selesai dengan pengisi acara Abuya Kiai Haji Tohawir Ramli atau Aba Entoh dari Cilongok, Kiai Haji Sueb Rijal dari Tangerang, Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf, Ustadz Tile dari Bekasi, Kiai Haji Ahmad Mudoli dari Tangerang, Ustadz Syamsari Firdaus Kori dari NTB, Ustadz Emong Seng Ashari Kori dari Pandeglang. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Suhendar. Baiklah saudara sekalian, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Marilah bersama kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.